Kami dari Sumatera Selatan. Siap revolusi akhlak. Bersama Habib Rizik Syihab. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
merasa tidak kuat, jangan merasa tidak berdaya menghadapi musuh-musuhmu. Jika kalian merasa takut, maka mereka pasti lebih takut. Jika kalian merasa pasti lebih sakit. Kalian mempunyai harapan yang tidak dimiliki mereka. Harapan mendapat ridho Allah, menjadi syahid ahli surga. Yang berjuang akan mati, yang tak berjuang pasti mati. Yang berjuang akan mati, yang tidur pun pasti mati. Yang berjuang akan mati pun pasti mati. Yang berjuang akan membela yang benar. Yang berjuang akan mati, yang tak berjuang pasti mati. Yang berjuang akan mati, yang tidak berjuang akan mati, yang hidup pun mati. Mantap. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon izin untuk membuka ini sedikit agar wajah yang cukup tampannya kelihatan, dan juga mungkin buka ini agar suara saya tampak. Mudah-mudahan ini tidak melanggar COVID-19 dan tidak membuat beberapa orang pusing, karena ya kalau kita lihat reporter-reporter juga begini, nanti kalau duduk pasang lagi begitu ya. Saya rela keluar pasang, cabut pasang, saya rela demi untuk tertibnya acara ini. Dan untuk tertibnya acara ini juga izinkan saya mengawali dengan menyapa. Di studio 1 telah hadir Ustadz Yusuf di meja 1 ya, Ustadz Yusuf Marta, Ustadz Ahmad Al-Habsyi, ya, kemudian di meja 2 ada Bang Rocky Gerung, ada Bang Refli Harun. Di meja 3 ada ada Ustadz Selamat Ma'arif bersama Pak Mardani Alisera dan Pak Fadlizon. Di meja 4 ada Pak Ahmad Dhani, Habib Muksin, dan Pak Gatot Nurmantio yang sebentar lagi akan hadir. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir di berikutnya di meja 5 dengan Pak Ihsanuddin Nursi, dan insyaallah Pak Rizal Ramli juga akan hadir. Dan jangan lupa di studio 2 juga hadir. Di studio 2 kami hormati, kami muliakan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum Bib. Juga ada Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis yang hadir di studio 2. Juga ada Ketua Front Santri yaitu Habib Hanif ya, Al-Attas, dan juga ada ke DKI ya, FPI DKI yaitu Habib Muksin bin Zaid. Juga ada Buya Kurtubi dari Banten, dan juga di Zoom ya, di Zoom saya mau menyapa sebentar. Insya Allah akan hadir ada Buya Yahya, ada Profesor Suteki, ada Pak Amin Rais, ada Bang Din Samsudin, ada Ustadz muda, ya Ustadz Felix Xiao, ya, ada Ustadz yang sudah sepuh, yang baru saja tidak lagi menjabat di MUI, yaitu Ustadz Tengku Zulkarnain, ada Ustadz Zaitun Rasmin, ada Kiai Idrus Ramli, ada Kiai Lutfi Basori, juga ada Kiai Muhyiddin, juga ada Bang Hidayat Nur Wahid, juga ada, kalau kata seseorang ini the most dangerous people in Indonesia, Bapak Said Didu. Assalamualaikum Pak Said. Juga ada Ibu Husnul Maria. Ya, dan perwakilan wanita yang hadir ya, nanti kita akan dengarkan semangatnya, itulah yang kami hormati. Ada Bunda Bunda Nurdiati Akma. Bunda, kita di sini ya, kita nggak demo dulu Bunda ya, ini Bunda paling semangat demonya ini. Teman-teman sekalian, kami mengikuti prosedur daripada COVID-19 ya, yang merupakan musuh utama bangsa saat ini. Insya Allah yang hadir hanya 20% dari kapasitas ruangan. Bukan cuma itu, di luar pun kita hindari kerumunan, karena sudah ada ya kemarin yang berkata kalau 212 reuninya ada kerumunan akan dibubarkan. Nah, saya sebagai juru bicara P212 menanggapi, bagus Pak, bubarkan semua. Yang nggak pakai masker tuh tangkap semua, adili semua. Karena kan kata orang hukum katanya itu barang siapa. Kalau barang siapa berarti kan semua yang melanggar, bukan cuma penyelenggara. Jadi kumpulin itu semua, tangkap semua, adili semua. Yang di bandara tuh ada 3 juta orang, tangkap semuanya itu. Yuk kita adili semua rame-rame, masuk semua rame mudah-mudahan di Polda. Dan kemudian setelah COVID-19 kami siapkan semua prosedur, ya kami sampaikan. Ada penutup wajah, kita pakai bahasa Indonesia ya, ada masker, ada apa lagi, pencuci tangan ya, hand sanitizer ya, ada lagi apa lagi, semua lengkap, insyaallah. Juga ada air, juga air yang anti kuman Ajwa dan air sehat 212 juga ada di meja Anda semua. Sekali lagi kami juga usulkan bukan cuman COVID-19 ya, bukan cuman COVID-19 yang harus dites. Yang lebih banyak penyakitnya di Indonesia itu penyakit psikosomatik. Gampang pusing kalau ciri-cirinya penyakit psikosomatik. Gampang pusing gitu. Jadi lihat tokoh dijemput banyak pusing gitu loh. Lihat baliho bertebaran pusing. Lihat ulama akur pusing gitu loh. Lihat apalagi banyak sekali yang membuat orang banyak pusing. Nah, ini penting untuk dites psikosomatiknya gitu ya. Ada juga lihat tokoh banyak dapat penghargaan, pusing gitu. Lihat tokoh baca buku, pusing gitu. Lihat orang sehat keluar rumah sakit, pusing. Jadi ini penyakit psikosomatik yang cukup berbahaya selain penyakit COVID-19. Nah, teman-teman sekalian di studio 1, di studio 2, dan di Zoom
Insya Allah kita akan mengawali semua ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Izinkan saya untuk ikut duduk dan mendengarkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Hari ini kita angkat tangan, kita hadirkan hati, kita munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam rangka reuni 212 bersama imam besar kami, bersama segenap para ulama-ulama kami, bersama segenap para tokoh-tokoh bangsa yang peduli dengan kemaslahatan negeri ini. Engkau yang mengetuk hati kami ya Allah, Engkau yang memantapkan niat kami, Engkau yang menggerakkan kaki-kaki dan tangan-tangan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan perjumpaan kami hari ini menjadi asbab terbukanya semua pintu keberkahan, pintu kebaikan, pintu kemenangan, pintu keselamatan, pintu kekuatan, pintu rezeki dan pintu syurga. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal hidayah wa abwabal salamah wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbir qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Mantapkan hati kami kepada agamamu, kepada ketaatan di dalam ajaranmu. Ya Allah, berikan kami kekuatan, keistiqomahan dalam bersinergi dalam kebaikan, kompak dalam kebenaran, dan berani melawan segala kebatilan dan kemungkaran. Kami sadar ya Allah sesadar-sadarnya, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada kebenaran tanpa kebencian. Maka jauhkan kami dari kelemahan, jauhkan kami dari segala keputusasaan, jauhkan kami dari segala sifat kemunafikan. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfina syarrad zalimin, aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dzinin. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa min sairil makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswasin fardud nadarahum fi intikasin wa qulubuhum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa awbikhum minar rijli ila ra'si la fi sahli yajda wala fi jabalin yatla bimi'ati alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Engkau yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Kembalikan negeri kami ya Allah menjadi negeri yang aman, damai, tentram, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan keberkahan. Kami sadar ya Allah, kekuasaan apapun di negeri ini tanpa ada keberkahan akan menghadirkan 1001 permasalahan dalam kehidupan. Kekuatan apapun tanpa keberkahan akan melahirkan kezaliman. Kesenangan, kekuatan, kesehatan, kekayaan tanpa keberkahan akan berakhir dengan kemaksiatan dan kehinaan. Ya Allah, kami sadar begitu banyak bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, bahkan wabah corona yang terus meningkat di negeri ini. Kami khawatir jangan-jangan ini bukan teguran-Mu, jangan-jangan ini bukan ujian dari-Mu. Kami takutkan jangan-jangan ini adalah azab dari-Mu ya Allah. Atas segala banyak kemaksiatan yang merajalela di negeri ini, banyak orang-orang yang diam ketika melihat kemungkaran. Mereka lebih bangga tampil menjadi setan-setan yang bisu, menutup mulut, tidak berani menyampaikan kebenaran ya Allah. Atau jangan-jangan ini karena ada ketidakadilan di negeri ini, keadilan yang tidak ditegakkan, kezaliman yang selalu senantiasa dinampakkan, akhirnya mengundang murka dan azab dari-Mu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Kami yakin rahmat-Mu lebih luas dari azab-Mu. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kami ya Allah.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Berikan kekuatan kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Tuntun langkah mereka ke jalan yang Engkau ridhai dan jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang Engkau curahi dengan kenikmatan, bukan jalan yang mendatangkan kebencian-Mu, bukan jalan yang sesat dan menyesatkan ya Allah. Dan akhirnya ya Allah, kami mohon dengan segala kerendahan hati, lindungi kami dari wabah corona ini ya Allah. Angkat wabah dari negeri ini. Sehatkan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Panjangkan umurnya. Kami bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad, agar kiranya Engkau mengangkat semua penyakit-penyakit kami, mewafatkan kami husnul khatimah, dan menjadikan kami setia bersama barisan orang-orang yang saleh ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah, salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, sebagai bangsa yang cinta dengan tanah air Indonesia, sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita berdoa tadi, mari kita awali semuanya ini dengan menguatkan diri, meresapi dan terus kita resapi tentang jiwa dan raga bangsa Indonesia, dengan bersama-sama mohon kepada para hadirin yang di studio 1 dan di studio 2 untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian pula yang di Zoom, kami mohon sebentar saja kita menghormati lagu kebangsaan kita. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin dimanapun, silahkan untuk duduk kembali. Hari ini ada musibah yang sangat besar, yaitu diproklamirkannya di ujung Papua Barat sana oleh seorang yang bernama Wanda, memproklamirkan berdiri negara sendiri di dalam NKRI. Ini yang musuh bersama, ini teroris yang sesungguhnya, ini yang harus diajak untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu akan kita bahas nanti. Hari ini
kita lagi bergembira dengan reuni 212 yang diselenggarakan dengan cara daring, kalau istilahnya anak-anak sekolah. Teman-teman sekalian, dan dimanapun Anda berada, kita sebelum mendengarkan paparan dari Imam Besar Umat Islam Indonesia, yang mulia Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab, kita ingin dengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum PA 212 tentang acara ini. Kepadanya kami persilahkan. Silahkan. Ustadz, selamat ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para tokoh, ulama dan habaib yang sudah bergabung dan hadir di acara dialog nasional ini. Teristimewa imam kita, guru kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Atas nama panitia penyelenggara dan mewakili Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan personel alumni 212, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan penghormatan serta apresiasi yang tinggi kepada para narasumber, para tokoh ulama yang sudah berkenan hadir dan bergabung di acara ini. Acara ini merupakan acara dialog nasional 100 ulama dan tokoh, di mana kita menyambut baik itikad imam besar kita bahwa kita tidak pernah menutup pintu dialog dengan siapapun. Oleh karenanya sesungguhnya hari ini kita sudah mengundang para pakar ekonomi, politisi, ulama, habaib, purnawirawan, bahkan kalangan pemerintah. Terutama Menko Polhukam sudah kita undang, dan sampai hari ini beliau menyatakan tidak bisa hadir dalam acara hari ini. Saudaraku sebangsa setanah air, momen 212 tahun 2016 adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyatukan jutaan umat, menyatukan jutaan anak bangsa dengan penuh nilai-nilai akhlakul karimah. Umat berkumpul dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, maka di momen itu dan di momen 3 reuni berikutnya, ketika jutaan umat anak bangsa berkumpul penuh dengan nilai-nilai kedamaian. Karena nilai akhlak, maka tidak ada sampah berserakan ketika acara selesai berlangsung. Karena nilai akhlak, maka penuh toleransi antar umat beragama di momen itu. Sehingga sangatlah tepat ketika 4 tahun imam kita menggaungkan revolusi akhlak. Semoga dengan revolusi akhlak yang digaungkan dan akan dipaparkan oleh imam kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, menjadi sebuah solusi ke depan untuk Indonesia yang bermartabat. Acara 212 di tahun 2020 ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kami sangat menghormati pijakan-pijakan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, mencegah semakin wabah COVID-19 semakin meningkat. Oleh karenanya di tahun ini, di hari 2/12, kita bersatu, kita berkumpul walaupun lewat virtual dalam acara dialog nasional. Dan tadi pagi banyak masjid, musola, pesantren dan taklim yang telah mengadakan acara istighosah
doa bersama agar wabah corona diangkat dari Indonesia. Dan hari ini pula kami melihat, kami menyaksikan, bahkan kami mendapatkan informasi program kita untuk 2012 menggunakan atribut imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab disambut oleh umat. Sehingga di berbagai tempat kita melihat bendera HRS berkibar di berbagai rumah. Bahkan sampai anak kecil hari ini ada yang menggunakan kaos beratribut HRS seperti yang saya gunakan seperti ini. Terima kasih yang telah menggunakan atribut aksesoris imam besar kita semata-mata untuk menyatukan umat di bawah komando pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mudah-mudahan hasil dialog hari ini menjadi masukan, menjadi bahan introspeksi kepada pengelola negara ini, baik pemerintah, DPR, kepolisian, TNI, ekonom, untuk ke depan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan ikut serta partisipasinya. Mohon maaf kalau ada acara yang berlangsung kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Selamat Ma'arif. Baiklah, inilah momen yang sangat ditunggu oleh seluruh orang, seluruh umat di Indonesia. Karena sebelum diumumkan Zoom seperti ini, kami menerima dari Aceh menelpon, Ustadz Haikal, kami akan kirim 18 bus untuk tiba di Jakarta. Dari Medan, Ustadz Haikal, kami akan kirim, bahkan yang sangat mengagumkan dari Lombok, kami akan sewa pesawat. Saya bilang belum tentu diadakan karena COVID. Ada atau nggak ada, kami akan turun. Begitu dahsyatnya. Karena itulah untuk meredam teman-teman di daerah untuk tidak perlu ke Jakarta, kami adakan secara Zoom. Dan ini yang sangat kita nantikan, yaitu dari yang mulia imam kita Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab, yang hari ini benderanya banyak di take down, balihonya banyak di take down, muncul di Instagram di take down, muncul di Facebook di take down. Pada saat yang sama banyak para pemerkosa nggak di take down. Ada pelaku sodomi yang sangat berbahaya, nggak di take down. Ada pelaku terorisme, pembom, nggak di take down. Ada koruptor yang lebih 13 triliun ambil uang negara, nggak di take down. Ada bandar narkoba yang sangat besar di mafia, nggak di take down. Di Italia banyak sekali yang nggak di take down. Kenapa? Cuman Imam Habib Muhammad Rizik Syihab yang di take down. Masyarakat sangat rindu kepadamu wahai Habibana. Hari ini ingin kita dengar paparan dari Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Dengan segala hormat, salam dan takzim, kami persilahkan. Tafadhol yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan ungkapan rasa kebahagiaan dengan digelarnya reuni 212 pada pagi hari yang cerah ini, dan semoga segenap panitia penyelenggara, begitu juga semua narasumber, seluruh undangan akan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pertemuan kita pada pagi hari yang cerah ini, walaupun lewat virtual, webinar, daring, insya Allah tidak kurang sedikit pun keberkahan dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di awal ini juga saya ingin mengajak semua untuk sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas serta penuh pengharapan agar wabah corona baik di Indonesia bahkan di seluruh dunia
segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat walafiat kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, karena pandemi ini menimpa semua orang. Dan kalau kita bicara tentang kemanusiaan, maka kemanusiaan adalah sesuatu yang lintas teritorial, lintas negara, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Nah, karena itu doa kita untuk semua. Semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus, semoga para umarok kita, para ulama kita yang terkena positif corona pada belakangan ini, semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan ini agar tidak membuang waktu, karena banyak sekali para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis yang saat ini berkumpul, baik di studio 1 maupun di studio 2. Saya akan langsung saja ingin menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Dan saya ingin menyapa seluruh elemen bangsa, seluruh anggota masyarakat dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke yang ada di dalam negeri ini, bahkan di luar negeri sana. Yang mengikuti daripada acara ini, saya ingin menyapa Anda semua dan ingin menyampaikan terima kasih serta apresiasi atas kepeduliannya, atas keikutsertaannya, kebersamaannya, yaitu dalam perjuangan kita semua untuk menggelorakan semangat spirit revolusi akhlak sebagai solusi untuk Indonesia yang bermartabat. Mudah-mudahan niat baik kita ini digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Babe Hekal yang pagi hari ini luar biasa, tampil begitu energik, begitu semangat, begitu menarik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan luar biasa panduannya. Mudah-mudahan Babe Hekal dan lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, ikhwan. Bicara tentang reuni 212, tentu setidaknya kita akan kembali kepada kenangan di mana dulu kita pernah secara bersama-sama, yaitu melaksanakan aksi 212 pada tahun 2016. Nah, yang ingin saya ingatkan bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 di sana ada spirit ukhuwah, spirit persaudaraan. Nah, persaudaraan yang saya maksud di sini adalah baik itu persaudaraan dalam istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Karena sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu sekalian umat manusia ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita umat manusia ini semuanya pada prinsipnya bersaudara secara kemanusiaan. Nah, kita bersaudara secara kemanusiaan karena memang kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi ingatkan Nabi Adam itu diciptakan Allah dari turab, dari tanah. Artinya di antara sesama umat manusia ini kita harus tanggalkan pakaian kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Karena kita semua berasal dari Nabi Adam yang satu, dan kita semua berasal dari tanah liat, dan kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah mulia kecuali kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan ini ada yang menarik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayuhan nas,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini yang diserukan oleh Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi yang diserukan oleh Allah adalah ya ayyuhan nas, hai umat manusia. Artinya seluruh umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun kebangsaannya, dari negara manapun mereka berasal, mereka diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hei segenap umat manusia. Inna khalaqnakum, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin wa untha. Itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selanjutnya Allah nyatakan setelah itu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan manusia ini dari jenis laki dan jenis perempuan, juga bersuku-suku, berpuak-puak, dan berbangsa-bangsa? Nah, sebelum kita ajukan pertanyaan ini, Allah sudah jawab dalam ayat yang sama, di mana Allah nyatakan, lita'arafu, untuk kamu sekalian saling mengenal. Subhanallah. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat manusia dengan aneka ragam latar belakang, perbedaan yang ada di antara kita, lita'arafu, untuk kamu ini saling kenal. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kenapa di ayat ini yang dikedepankan adalah untuk kamu saling kenal. Jadi nggak disebut soal saling sayangnya, saling bersatunya, saling bekerja samanya, tidak. Saling kenal dulu. Karena saling kenal itu pintu gerbang. Itu kunci. Kalau sudah saling kenal, maka satu sama lainnya saling mengetahui. Kalau sudah saling mengetahui, maka akan mudah untuk membangun saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai dan saling menghormati, maka itu merupakan modal utama untuk saling cinta dan saling sayang. Nah, kalau sudah ada saling cinta dan saling sayang, tentu akan lebih mudah lagi kita untuk saling berbagi, saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling bahu-membahu. Nah, itulah rahasianya kenapa dalam ayat ini yang dinyatakan oleh Allah, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Nah, bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016, bahkan dalam reuni-reuni selanjutnya, sampai reuni hari ini yang kita gelar bersama secara daring, secara webinar ini, bahwa di sana ada spirit ukhuwah basyariyah. Ada spirit persaudaraan kemanusiaan. Makanya saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen bangsa. Ingat, kalau kita bicara kemanusiaan, maka kita jangan bicara soal suku, budaya, agama, golongan, partai, kelompok. Lupakan itu semua. Apalagi kalau kita lagi terjun di medan bencana. Di sana banyak orang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan. Jangan sekali-sekali yaitu bicara tentang suku, agama, ras, atau antar golongan yang kita singkat dengan SARA. Tidak ada. Kemanusiaan adalah kemanusiaan. Inilah ukhuwah basyariyah yang spiritnya melekat ada di dalam aksi 212 maupun dalam reuni 212 selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua jenis ukhuwah yang ingin saya ingatkan juga, bahwa dalam aksi 212 di sana juga ada spirit persaudaraan kebangsaan. Nah, kalau istilah dalam bahasa Arabnya kita sebut ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah. Kalau tadi ukhuwah basyariyah itu bisa diistilahkan sebagai internasionalisme. Nah, sementara kalau ukhuwah wataniyah ini bisa kita istilahkan dengan yaitu nasionalisme. Itu persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kita satu tanah air. Nah,
ini pun juga diberikan isyarat yang sangat jelas sekali oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah hidupnya. Bagaimana Nabi SAW secara terbuka di hadapan para sahabat menyatakan cintanya kepada kota suci Mekah, menyatakan cintanya kepada kota suci Madinah, bahkan menyatakan cintanya kepada Jabal Uhud. Subhanallah. Artinya ini dimotivasi oleh Rasulullah SAW para sahabatnya untuk cinta apa? Nabi cinta Mekah, Mekah tanah kelahirannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada kota Mekah didengar oleh para sahabat, kalau bukan kaummu yang mengusir aku dari Mekah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, wahai Mekah. Subhanallah. Nah, begitu juga Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada Madinah. Nah, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, baik di Mekah, di Madinah, maupun di tempat-tempat lainnya, bukan sekedar sebatas ucapan. Nah, tapi Nabi juga bekerja keras dengan para sahabat bagaimana membangun ekonomi umat, mensejahterakan mereka, yaitu di negara yang dipimpinnya, di Mekah, di Madinah, di Taif, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan luar biasa betapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri. Ya, adapun sebuah makalah, Hubbul Watan Minal Iman, itu bukan hadis. Tapi sebagai kata hikmah, untuk memberi motivasi agar kita cinta kepada negeri, ya sah-sah saja, bagus-bagus saja untuk digunakan. Tapi kita garis bawahi bahwa itu bukan hadis Nabi. Tapi sungguh pun begitu, sikap hidup Nabi, bagaimana Nabi menunjukkan rasa cintanya ke Mekah, Madinah, dan lain sebagainya, itu menjadi secara baik eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk cinta negeri, cinta bangsanya, cinta tanah airnya. Nah, ini juga harus kita jaga. Inilah yang kita sebut dengan istilah ukhuwah wataniyah. Nah, baiklah, sekarang yang ketiga. Selain ukhuwah basyariyah yang tadi kita sebut dengan istilah internasionalisme, dan selain ukhuwah wataniyah yang tadi kita sebut dengan nasionalisme, kebangsaan, ada satu lagi jenis ukhuwah. Nah, ukhuwah yang ketiga ini sangat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa, karena dimensinya bukan dimensi hanya dunia, tapi dimensi dunia dan akhirat. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah satu persaudaraan yang diikat dengan akidah, diikat dengan syariat, diikat dengan keagamaan. Dan ini dimensinya bukan hanya sebatas dunia, tapi dimensi ini dimensi dunia dan akhirat. Nah, tentu ini tidak bertentangan dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, karena di dalam ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada dimensi dunia yang memang harus dijaga. Dimensi mana mesti dijaga? Itu tadi yang kita sampaikan. Soal internasionalisme, kita tidak boleh menjadi bangsa yang terbelakang dari pergaulan internasional. Dan di sana juga ada nasionalisme, yang mana kita harus selalu bersedia untuk berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan negara. Dan itu ada dalam ajaran Islam secara komprehensif, yaitu secara lengkap. Nah, khusus yang ketiga ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah. Itu kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Dan Allah ingatkan, wa la tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, berdasarkan ayat ini, siapapun yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, bersahadat, memeluk agama Islam, maka mereka wajib al-i'tisam, berpegang kuat kepada hablullah, kepada hukum Allah. Nah, kenapa? Karena hukum Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan way of life. Itu merupakan jalan hidup. Jalan hidup dari dunia,
menuju ke akhirat. Nah, oleh karenanya setiap muslim, setiap orang beriman wajib berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh juga kepada ijma, qiyas dan lain sebagainya yang menjadi sumber-sumber hukum muktabar terpercaya, yaitu di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dan haram mereka berpecah belah. Jadi wala tafarraqu, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berpecah belah. Maka itu orang-orang beriman wajib bersatu. Tapi bukan sembarang bersatu. Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam akhlak, bersatu dalam kebajikan, bersatu dalam kebersamaan, bersatu dalam taat, bersatu dalam takwa. Jadi bukan bersatu dalam korupsi, bukan bersatu dalam kezaliman, bukan bersatu dalam dusta, bukan bersatu dalam kemunkaran dan kemaksiatan. Jadi bersatu yaitu di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ahibahil kiram, bagian pertama dari pertemuan kita, yaitu pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa dalam aksi 212 di tahun 2016 ada spirit ukhuwah basyariah, internasionalisme, karena memang yang hadir saat itu bukan dari Indonesia saja, hampir dari seluruh dunia ikut hadir. Kemudian yang kedua adalah ada spirit ukhuwah wataniyah, nasionalisme. Karena saat itu yang hadir dari hampir semua suku, apapun agamanya, mereka datang untuk bersama-sama bagaimana menuntut penegakan keadilan. Dan yang ketiga, di sana secara spesifik ada ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saya harap spirit dari tiga jenis ukhuwah ini akan selalu ada di dalam setiap gerakan yang memiliki ruh daripada 212, baik hari ini maupun yang akan datang, insya Allah. Nah, selanjutnya di bagian kedua. Di bagian kedua yang ingin saya ingatkan di sini adalah yaitu tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang segala sesuatu memberikan kesaksian ilahi yang amat suci dan maha tinggi tentang akhlak Nabi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin azim, berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bukan sembarang kesaksian. Ini kesaksiannya datang dari satu zat yang maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, bahkan apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, zat yang maha tahu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesaksian yang maha tinggi bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat azim. Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi artinya di sini bahwa memang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang manusia yang bukan sembarang manusia, tapi manusia yang memiliki akhlak yang sedemikian sempurna, bahkan paripurna. Sampai-sampai para ulama pernah menyatakan saking sempurnanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, tidak cukup kita bicara hanya dalam suatu diskusi 1 jam, bahkan sehari, bahkan seminggu, bahkan 1 tahun sekalipun, bahkan seumur hidup kita sekalipun ingin membahas secara sempurna daripada kemuliaan akhlak Nabi, saking sempurnanya tidak akan pernah tuntas. Jadi ini betul-betul samudra akhlak. Nah, samudra akhlak, lautan akhlak yang begitu luas,
yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya yang ingin saya garis bawahi, Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna, itu sudah sangat tepat sesuai dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Budai dalam musnad mereka, bahwa Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam pada suatu kesempatan, di mana beliau katakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya, innama dalam bahasa Arab itu lil hasr, ada min adawatil hasr. Biasa digunakan untuk pembatasan. Jadi artinya bukan sekedar sesungguhnya, tapi juga sesungguhnya hanya, ada penekanan, ada pembatasan. Jadi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Subhanallah. Ini satu misi kenabian yang luar biasa. Misi penyempurnaan akhlak. Subhanallah, subhanallah. Jadi berdasarkan hadis ini, apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, baik itu yang berkenaan dengan ibadat, ataupun juga yang berkenaan dengan muamalat, itu semua tujuannya adalah untuk penyempurnaan akhlak. Nah, dengan kata lain, kenapa kita sholat 5 waktu sehari semalam? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa setiap bulan Ramadan? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita mesti bayar zakat? Nah, diberikan kepada yang berhak. Supaya akhlak kita mulia. Nah, kenapa kita tidak boleh berzina, menenggak minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, dan lain sebagainya dari sejenis kemungkaran, supaya akhlak kita mulia. Subhanallah. Jadi memang Islam ini agama akhlak, karena misi kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak, dan Nabi yang membawa misi untuk penyempurnaan akhlak tadi ternyata manusia yang akhlaknya sangat agung. Nah, inilah sekedar kita perlu mengenal tentang misi akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita harus jujur, dan memang wajib jujur, kalau kita ingin katakan sekarang tentang revolusi akhlak, sebetulnya bapak revolusi akhlak dunia, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mengajak umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi membawa umat manusia di dunia di zaman jahiliyah dulu dari zulumat, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, itu langkah revolusi yang luar biasa. Itu langkah revolusi, terobosan revolusi yang maha dahsyat luar biasa. Nah, karena yang dibawa oleh Nabi ini bukan hanya satu lokal se-Jakarta atau se-Pulau Jawa atau se-Indonesia, tapi dunia yang saat itu dipenuhi dengan alam jahiliyah, dipenuhi dengan alam zulumat. Jadi sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa bapak revolusi dunia yang sebenarnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baiklah ya kawan. Kalau begitu saya pikir perlu juga sedikit kita gambarkan sebetulnya akhlak Nabi yang agung itu yang macam mana sih? Nah, supaya ada gambaran bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, begitu juga yang ada di luar. Tadi sudah saya katakan untuk mencari satu ibarat, ungkapan yang bisa menggambarkan kesempurnaan akhlak Nabi secara tuntas memang sulit. Tapi ada satu ungkapan yang luar biasa, yaitu ketika seorang Hisham bin Amir bertanya kepada istri Nabi tercinta. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Sebetulnya bagaimana sih akhlak Nabi? Satu pertanyaan
yang sederhana tapi mendalam. Satu pertanyaan yang kelihatannya sangat-sangat sederhana, simpel. Tapi isinya ini begitu mendalam dan jawabannya ini memang ditunggu oleh umat. Nah, lalu apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah ini terkenal dengan pemahamannya tentang fikih, terkenal dengan keilmuannya, karena memang beliau langsung dididik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidatuna Aisyah berhasil menjawab dengan satu ungkapan yang singkat tapi padat, yang ringkas tapi jelas. Jadi jawabannya sederhana tapi komprehensif. Subhanallah. Apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu aja dijawab oleh Siti Aisyah. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam memilih kata. Nah, sekarang jawaban ini kita katakan maha dahsyat. Kenapa? Karena dengan ungkapan yang begitu singkat tadi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menginformasikan kepada kita bahwa akhlak Nabi itu sebenarnya adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi akhlak Nabi itu adalah penjabaran, pengejawantahan, pengamalan, pewujudan dari isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran itu membimbing, kesanalah Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran itu menuntun, begitulah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi siapa yang mau tahu akhlak Nabi, ya baca Al-Quran. Pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah sekarang mari kita lihat. Al-Quranul Karim mewajibkan sholat, puasa, zakat, dan aneka ragam kewajiban. Nah demi Allah, tidak ada satupun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam kemungkaran, aneka ragam kemaksiatan. Subhanallah, demi Allah, jangankan Nabi berbuat maksiat seumur hidupnya, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat tidak pernah terjadi pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi jawaban Siti Aisyah ini begitu luar biasa, menunjukkan kecerdasan beliau yang begitu tinggi, dan sekaligus beliau berhasil sukses memilih satu ungkapan yang cukup secara umum mewakili kita semua umat Islam dalam upaya mengetahui bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah karena itu saya ingin mengajak semua, siapa yang ingin tahu akhlak Nabi, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui Al-Quranul Karim, bagaimana tuntunannya, itulah akhlak Nabi. Nah, lalu bagaimana pengajuan tahannya dalam ibadat muamalat sehari-hari? Kita buka hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena hadis itu adalah penjelas daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah itu yang ingin saya ingatkan. Pertama berkenaan dengan persoalan akhlak Nabi dan misi kenabian. Itu bagian kedua yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini. Jadi tadi bagian pertama adalah bagaimana aksi 212 ada spirit uhuwah syariah, uhuwah watoniyah, uhuwah islamiyah. Di bagian kedua yaitu tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan misi kenabian. Nah sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga, saya ingin ingatkan ya, di bagian ketiga ini bahwa spirit akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini yang harus kita syukuri. Ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima, isinya itu justru merupakan spirit akhlak. Nah kita lihat, spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia
bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini spirit akhlak yang luar biasa. Jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada. Nah, begitu juga sila kedua. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang kemanusiaan, adil, adab. Ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya, yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi. Jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai kiai sampai santri, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nilai kemanusiaan itu apa? Akhlak. Nilai keadilan itu apa? Akhlak. Nilai adab itu apa? Akhlak. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding father, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama. Nah, jadi pada saat perumusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya, ada dari kelompok non-muslimnya, lengkap. Nah, saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Nah, ini yang saya mau katakan. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan itu kan nilai akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu. Nah, mereka yang ingin memecah belah bangsa, mereka yang ingin menghancurkan persatuan, adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi spirit akhlak itu sudah masuk, yaitu di dalam dasar negara Republik Indonesia. Subhanallah. Nah, sekarang yang keempat, kita perhatikan di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata kerakyatan yang dipimpin. Itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun. Nah, untuk apa? Untuk tunduk patuh kepada pimpinan. Ini akhlak. Ini akhlak. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin ini juga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia, pemimpinnya juga dituntut. Nah, dituntut apa? Hikmat bijaksana. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana. Kalau dia tidak hikmat, dia tidak bijak, maka dia tidak punya spirit akhlak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata permusyawaratan. Musyawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam bermuamalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, musyawarah mufakat itu justru salah satu intisari akhlak. Jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? Apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara, dia harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah dibangun oleh para founding father kita. Subhanallah. Jadi nilai akhlak, spirit akhlak ini memenuhi ruang-ruang Pancasila. Subhanallah. Jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-ngadu agama dengan Pancasila. Nah, jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila, mereka tidak berakhlak. Karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir lewat spirit akhlak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau sudah bicara nilai keadilan, itu akhlak. Apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia, itu akhlak. Jadi bukan memiskinkan. Kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia, itu tidak berakhlak. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah ternyata
spirit akhlak mulia itu sudah ada, dituangkan oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar pilar negara, bukan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas di sini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara, tapi lebih dari pilar negara, merupakan dasar negara. Apa beda pilar dengan dasar? Pilar itu kan cuma tiang. Nah, tiang itu bisa dirubuhkan, bisa diganti kapan saja. Nah, sedangkan dasar itu fondasi. Sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara. Karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri. Ala kulli hal, kembali ke soal akhlak. Yang penting satu kabar gembira buat kita semua, bahwa nilai-nilai akhlak, spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekarang akhirnya sampai ke bagian keempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagian yang keempat, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukhuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 sejak tahun 2016. Kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjemuran akhlak. Kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang revolusi akhlak. Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud akhlak kemana? Akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan. Nah, ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja, bahwa revolusi akhlak ini memiliki level. Nah, jadi ada levelnya. Nah, level yang pertama adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa, kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanah, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat. Nah, ini harus masuk di seluruh, yaitu elemen masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui dakwah, melalui ajakan, melalui seruan, melalui nasihat, melalui diskusi-diskusi, melalui tulisan-tulisan, melalui rekaman-rekaman. Kita ajak semua dengan dakwah. Nah, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, individu-individu bangsa Indonesia, siapapun dia, yang menginginkan Indonesia bermartabat, yang menginginkan Indonesia berkah, ayo mari kita lakukan revolusi akhlak. Nah, ini di level individu. Nah, sekarang yang kedua, di level sistem. Tentu ada level individu, ada level sistem. Nah, di level sistem ini, kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme, ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme
ke sistem berbasis tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini, kita juga harus serius, fokus. Nah, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan, serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kepada sistem hukum, dan penegakan hukum yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai amanat sila kedua. Nah, jadi artinya penegakan hukum yang adil. Nah, jadi tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negeri kita. Jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Karena diskriminasi hukum itu sangat berbahaya sekali. Itu bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita hijrah. Bagaimana penegakan hukum dari yang tidak beradab menjadi yang berkeadilan. Nah, jadi sesuai dengan amanat sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus menjadi dasar dalam penegakan hukum di negara Indonesia yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam level sistem ini, revolusi akhlak, kita juga harus bergerak secara cepat. Nah, perubahan yang tidak boleh ditunda lagi. Satu revolusi, satu perubahan yang cepat tapi dinamis. Cepat dan nggak boleh ditunda. Yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia. Nah, sesuai amanat sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi politik adu domba. Oh, ini golongan saya, ini golongan Anda. Oh, ini golongan kritis, kami tidak sukai. Oh, ini golongan asal Bapak senang. Oh, ini kami sukai. Nggak bisa. Oh, yang ini diangkat, yang ini ditendang, yang ini dirangkul, yang ini dipukul. Tidak boleh. Karena dalam satu sistem kepemimpinan, seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat, dia harus ada di atas semua. Semua agama, semua golongan, semua suku, semua ras. Dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja, satu kelompok saja. Maka dia akan kerdil. Dan itu berbahaya, bisa mengantarkan kepada perpecahan. Nah, itu yang kita ingin ingatkan. Ini perlu revolusi, semua ini perlu revolusi. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Kita bisa lihat penegakan hukum yang tidak adil, adu domba, pecah belah. Dan ini harus dihentikan. Karena ini merupakan sumber kegaduhan. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya etikat baik, keseriusan, dan kerja keras. Juga dibutuhkan kecepatan. Itu di dalam bertindak, itu yang disebut sebagai revolusi. Yaitu kita hijrah dari sistem politik liberal ke sistem politik musyawarah mufakat. Sistem politik perwakilan. Nah, sesuai amanat sila keempat dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan sistem politik kita. Nah, sistem politik yang sudah dibangun oleh para founding father ini nggak boleh diganti. Menjadi sistem neolib, menjadi sistem liberal, menjadi sistem yang otoriter, atau menjadi sistem yang diktator, tidak boleh. Karena itu bisa menghancurkan tatanan demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi para founding father kita itu luar biasa. Mereka orang-orang cerdas, negarawan. Mereka punya pemikiran begitu panjang ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi mereka sudah letakkan itu dasar-dasarnya. Apa dasar ekonominya, dasar politiknya. Bahkan pertama sekali mereka letakkan dasar agamanya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan dasar penegakan hukum.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dasar musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja. Enggak usah kita obok-obok ini Pancasila, apalagi diperas-peras. Mau dijadikan Ekasila, mau dijadikan Trisila. Nah, ini berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, masih dalam tataran level revolusi akhlak. Dari revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat, serius, fokus. Bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem ekonomi non riba, dari pembangunan yang mengandalkan utang kepada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dari ekonomi oligarki kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial. Dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan amanat sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi level sistem yang saya sampaikan barusan satu persatu, level sistem ini kita bagi 5 tadi, semuanya itu sudah diamanatkan, sudah digariskan dengan secara tegas, jelas, lugas oleh para founding father bangsa Indonesia. Jadi subhanallah, subhanallah, sekali lagi kita harus mendoakan para founding father kita, jasa mereka terhadap bangsa ini. Nah, kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan, menjaga, melestarikan. Nah, bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal revolusi akhlak kita. Nah, karena itu di sini akhirnya sebagai penutup, nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang paling penting. Sekali lagi ini sangat mendasar sekali. Jadi tidak ada gunanya kita bicara secara teoritis, yaitu tentang revolusi akhlak yang sudah saya paparkan tadi, kalau poin akhir ini tidak kita jaga. Yaitu bahwa revolusi akhlak ini mesti melibatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi niatnya mesti ikhlas. Bukan cari kekuasaan, bukan cari jabatan, bukan cari harta benda, bukan. Niatnya mesti ikhlas, ikhlas, ikhlas. Yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua komponen masyarakat, siapapun dia, bagian dari bangsa Indonesia ini harus dilibatkan. Nah, makanya untuk menuju ke arah ini, kita harus buka pintu dialog. Kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja. Kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, tidak. Nggak ada yang maksum di antara kita. Nah, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ada kesalahan, ada kelalaian. Kita saling koreksi, kita saling informasi, dan kita saling koreksi. Nah, ini bagian-bagian daripada revolusi akhlak yang ingin saya paparkan supaya menjadi jelas. Nah, pada akhirnya, setelah panjang lebar saya sampaikan soal revolusi akhlak ini, jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu, kalau dengar kata revolusi bersenjata, atau revolusi pemberontakan, Habib Musir. Enggak betul. Kami ini, para habaib di Indonesia ini, yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, kami ini dididik oleh guru-guru kami. Kami dididik dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, nggak boleh. Kalau sudah dinyatakan sah, diterima oleh masyarakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan. Tapi kita harus bersikap objektif. Apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya yang bagus, yang baik, harus kita apresiasi. Kita terima, kita jalankan bersama. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar.
mengkritik pemerintahan yang sah, nah, itu bukan pemberontakan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi nggak betul. Jadi nggak ada itu niatan. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita di negeri Indonesia ini saat ini merupakan darul dakwah, negeri dakwah. Nah, di mana kita wajib berdakwah, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, termasuk para penguasa, termasuk para pemerintah. Ayo kita berbuat baik. Ayo kita berbuat baik. Nah, kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, ya kita hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar. Dari mulai cara yang minimal sampai cara yang maksimal. Tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Kecuali dalam konteks kalau para habaib, para ulama, para kiai, umat Islam dibantai, terjadi genosid, terjadi pembunuhan. Nah, itu dalam konteks bela diri. Dalam hukum agama maupun hukum internasional itu dibenarkan. Nah, semoga itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi yang kita ingin ingatkan di sini, revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi buhot, revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak begitu. Atau disebut khawarij. Enggak begitu. Kita harus sunnah wal jamaah. Kita selalu membuka diri untuk dialog, rekonsiliasi. Ayo sama-sama kita duduk. Kita saling kritik. Kita saling memperbaiki. Nah, inilah dakwah dan hisbah inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, karena itu di sini juga saya ingin ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang revolusi, revolusi itu kan perubahan cepat. Loh, kenapa harus cepat? Karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, mana-mana yang harus segera diperbaiki. Nah, itu namanya revolusi. Apalagi ada tambah kata akhlak. Revolusi akhlak. Ya berarti revolusinya itu harus berakhlak. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak, ayo stop sudah kegaduhan ini. Mau sampai kapan kita terus bergaduh? Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita menyatakan jihad, nah ini ada lagi nih. Orang kalau dengar kata jihad ini selalu diidentikan dengan ISIS, dengan teroris, dengan pemenggalan kepala, dengan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Enggak begitu. Jihad itu memang pada makna terminologi dia merupakan makna perang. Tapi ada syarat-syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Seperti pada saat penjajah Belanda datang menjajah Indonesia, para ulama-ulama kita menyuarakan jihad, bahkan mereka turun berjihad. Ada Teuku Umar di Aceh dengan Cut Nyak-Din, ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran di Ponorogo, yaitu di tanah Jawa. Mereka semua berjihad. Nah, konteks pada saat itu yang dihadapi oleh beliau-beliau yaitu melawan penjajah. Memang harus jihad, harus berdarah-darah. Nah, tanpa adanya Teuku Umar, Cut Nyak-Din, tanpa ada Pangeran Hasanuddin, tanpa adanya Imam Bonjol, kemudian di Ponorogo dan lain sebagainya, bagaimana kita mau merdeka dari penjajahan? Nah, itu konteks jihad. Begitu juga pada saat kita awal kemerdekaan. Kemudian Belanda membonceng Inggris, ingin menjajah kembali ke Indonesia. Apa yang dilakukan para ulama? Almarhum Al-Maghfurullah Hadratul Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari mengajak para ulama, pondok-pondok pesantren semua dengan resolusi jihadnya, kemudian didukung oleh Muhammadiyah dalam kongresnya di Yogyakarta. Akhirnya terjadi gerakan jihad yang luar biasa, mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks itu jihad wajib. Nah, jadi jangan juga kita mendengar kata jihad kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang merusak. Nggak betul. Nah, di Indonesia saat ini, kita ini bukan darul jihad, tapi darul dakwah. Darul hisbah. Ini negeri dakwah dan negeri amar ma'ruf nahi munkar. Kan tidak ada genosid. Apa pemerintah kita melakukan genosida terhadap rakyat Indonesia? Kan enggak. Nah, jadi selama tidak ada pembantaian terhadap umat Islam, tidak ada pembunuhan terhadap para ulama kiai, ya kita tidak bicara soal kita perang angkat senjata. Jadi semua itu fitnah. Nah, sebagai penutup akhirnya
bicara tentang jihad, justru Nabi mengatakan jihad yang paling afdol itu sekarang. Jihad yang paling afdol. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimatul haqqin amama sultan al-jair. Menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi siapa yang menyampaikan kalimat hak, kalimat benar depan kezaliman penguasa, itu jihad yang paling afdol. Dan itu wajib dilakukan oleh para ulama, khususnya para habaib dan para kiai. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Artinya biasakanlah hidup dengan saling mengkritik, saling menasihati, watawasau bis haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dengan hak, saling menasihati dengan sabar. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak tanpa terkecuali, yuk mulai hari ini, mulai saat ini, stop segala kegaduhan, buka pintu dialog, ayo kita diskusi, ayo kita berargumentasi dengan sehat. Nah, jadi tidak ada lagi tuh rekayasa untuk meruntuhkan tatanan kehidupan demokrasi Indonesia, tatanan penegakan hukum di Indonesia, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi stop kegaduhan ini, stop ketidakadilan, stop kezaliman. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada semua ikhwan. Dan terima kasih kepada para panitia, para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh yang hadir di studio 1 maupun 2. Dan saya mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena jumlahnya cukup banyak ini. Ada 100 ulama dan tokoh. Tapi saya bahagia. Nah, saya ingin sampaikan, saya bahagia betul. Yaitu bisa menemani Anda semua pada saat ini. Dan saya akan mendengarkan juga apa yang akan Anda sampaikan. Ini satu kebahagiaan dan kehormatan tersendiri bagi saya. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga ingin minta maaf. Yaitu kepada seluruh tokoh, habaib, ulama. Kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh. Karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga. Atas saran tim medis. Gitu. Jadi menurut tim medis, pada saat kita menghadapi penumpukan manusia, baik di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, kita sudah berkali-kali menyampaikan, jaga protokol kesehatan. Tapi gimana ya, antusias umat ini, subhanallah, sampai ribuan laskar nggak mampu mencegah. Padahal ribuan laskar sudah disiapkan. Akhirnya mereka yang bersalaman, mereka yang berusaha untuk meluk dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tim medis menyarankan ini bukan persoalan COVID atau tidak COVID, baik COVID ataupun tidak COVID, dalam suasana yang sudah crowded seperti itu, ya seharusnya memang mengkarantina diri, atau mengisolasi diri, walaupun tidak COVID sekalipun. Nah, tetap untuk pemulihan, untuk menjaga. Nah, kemudian atas saran mereka juga nanti secara berkala ya diperiksa. Diperiksa dengan rapid test, diperiksa dengan swab antigen, diperiksa juga dengan swab PCR, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya serahkan kepada tim medis. Jadi silakan diperiksa sebaik-baiknya dan seterusnya. Maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama, para kiai yang datang ke rumah saya. Kita di sini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, jadi di pintu gerbang itu kita sediakan ada rapid test, ada swab antigen. Jadi kalau ada tamu-tamu siapapun dia tanpa terkecuali, kita periksa dengan rapid test atau kita periksa dengan swab antigen yang hasilnya kan lebih cepat. Nah, kalau memang mereka negatif, ya kita persilakan masuk. Nah, dengan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, kita bisa ngobrol, tapi dalam jumlah yang sangat dibatasi. Nah, kalau memang dalam pemeriksaan tadi ada yang positif, ya langsung kita arahkan ke medis. Baik ke Hilal Merah Indonesia FPI, Hilmi, atau ke Mercy, atau juga ke rujukan pemerintah, kalau mungkin konsentrasi COVID-nya agak tinggi, nah, jadi langsung kita arahkan. Nah, artinya ini tetap akan kita jaga. Nah, makanya saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali.
karena antusiasnya. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah, wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan. Jaga jarak, sering-sering cuci tangan, apalagi kalau bisa berwudu nih bagi umat Islam. Nah, dawamul wudu, kemudian pakai masker, pakai face shield, kemudian hindarkan segala bentuk kerumunan. Saya ajak semua, saya ajak. Ayo mari sama-sama dengan semangat revolusi akhlak, bagaimana kita menanggulangi pandemi ini agar bisa yaitu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang paling penting bagaimana wabah ini diangkat, ya tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Banyak istighfar. Nah, bisa jadi wabah yang terjadi ini kan peringatan dari Allah. Nah, karena itu kita taubat, kita kembali ke jalan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Itu di samping saya, beliau adalah Imam FPI DKI Jakarta yang luar biasa, punya semangat yaitu untuk revolusi akhlak yang begitu tinggi. Anak menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas yang telah setia dari awal saya pulang sampai sekarang, selalu menemani, dan beliau selalu mengingatkan saya soal protokol kesehatan ini. Kadang-kadang gitu nih orang tua suka lupa lalai, ada anak muda yang ngingetin. Nah, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan tadi buat keresahan atau membuat ada pihak-pihak yang tidak nyaman atau kita melakukan pelanggaran. Nah, itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat, rindu, cinta. Nah, dan makanya pada saat Pak Anies Baswedan ya melalui melalui dinasnya, nah itu menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau memang salah, ya salah harus bayar denda. Ya nggak usah berdebat, kita bayar denda. Nah itu sudah kita sampaikan. Dan untuk Pak Anies Baswedan, kita doakan agar beliau cepat sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan juga Bapak Wakil Gubernurnya, agar beliau segera bisa tugas kembali seperti biasa. Amin ya Allah. Biar Jakarta ini menjadi Jakarta yang thayyibah. Begitu juga seluruh gubernur di Indonesia. Selamat bekerja. Ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan. Hindarkan kerumunan. Kerumunan apa saja? Kerumunan pilkada, kerumunan maulid, kerumunan haul, kerumunan pernikahan. Kerumunan apa saja kita hindarkan, kita jaga, kita dukung upaya ulama dan upaya umaro bagaimana secepatnya kita keluar dari pandemi ini. Amin ya Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menyimpulkan apa yang Habibana sampaikan karena semuanya isi, semuanya daging. Hanya saya ingin mengingatkan, silahkan dibuka pintunya yang di luar agar petugas COVID bisa ikut hadir di tengah kita. Agar polisi yang hadir juga bisa ikut hadir di tengah kita. Saya ingatkan, tolong dibuka saja supaya semuanya ikut hadir. Ya, jadi semuanya boleh dites, boleh diperiksa, begitu ya, dites suhunya, dites kalau perlu dites COVID, kalau perlu dites swab, lumayan ya. Anda bisa gratis tes swab di sini kan, silakan. Nah, ya, ini waktunya masih 1 jam, ada beberapa pembicara yang hadir di sini dan juga ada yang di Zoom, ya. Namun izinkan saya mempersilahkan satu orang lebih dulu yang tadi pertama kali mengangkat tangan dan me-WhatsApp, yaitu yang mulia Buya Yahya. Ya, Buya Yahya, setelah Buya Yahya kita akan dengarkan paparan dari sisi hukumnya, yaitu Bapak Refli Harun yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Mari kita dengarkan dulu beberapa saat ya, mohon izinkan waktu dari dari Buya Yahya yang saya hormati. Tafadhal Buya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ar-Ra'ufir Rahim. Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, ini para pejuangnya Rasulullah, perindu-perindu ridha Allah dan pejuang bangsa dan negeri ini. Wabil khusus yang sangat kami cintai Habibana Rizik dan para habaib, para ulama dan semua yang bergabung dalam perkumpulan yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami atau kita semua sudah mendengar paparan dari Habibana Rizik yang Masya Allah, dan mohon baik yang bersama atau sejalan atau yang berbeda sekalipun didengar seutuhnya dari awal hingga akhir, supaya bisa menyimpulkan bahwasanya apa sih yang diinginkan oleh Habibana Rizik dan juga para pendukung-pendukung beliau tentang revolusi akhlak, supaya tidak salah di dalam kita menyikapi sebuah gerakan atau sebuah perjuangan. Kemudian setelah itu, mari kita semuanya tata hati kita, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kami mulai dari yang berada di dalam perkumpulan ini, karena Nabi pernah menyebutkan awalun nasi yuqda bihi yaumal qiyamati, orang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, bahkan dalam riwayat dimasukkan ke neraka, adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah, akan tetapi ternyata niatnya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua tata hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kelurusan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari dakwah kita semuanya ternyata sia-sia. Ini yang pertama dan utama. Yang kedua adalah mari kita bangun husnudzon. Imam Haddad menyinggung kalimat sederhana. Kalau ada orang sholat jangan disuudzoni deh. Kalau orang ingin melakukan sebuah kebaikan atau melakukan kebaikan jangan prasangka buruk. Maka kami ingin semua yang menyaksikan acara ini, khususnya yang berada di luar kelompok atau perkumpulan ini, ormas apapun, bahkan agama apapun, jangan memandang sebuah pergerakan yang mengatasnamakan kebaikan atau menuju kepada kebaikan dengan prasangka buruk. Itu karena keburukan kita. Kalau orang ingin melakukan kebaikan, ayo kita dukung. Nah, ini ibaratnya begini, kalau di sebuah pohon, anggap saja negara ini adalah sebuah pohon, kemudian ada benalu-benalu yang harus kita pangkas. Kemudian ada orang yang dengan semangatnya untuk memangkas benalu tersebut. Tentunya kita yang sangat membanggakan pohon tersebut, kita akan senang dengan adanya orang yang ingin memangkas benalu tersebut, apalagi dengan sukarela mereka. Nah, ini artinya jangan membiasakan kita itu jika ada orang mengajak kepada kebaikan lalu kita punya prasangka buruk. Hati-hati, siapapun. Ini bukan sekadar kepada perkumpulan ini, bahkan di perkumpulan apapun, kalau memang itu kebenaran yang sesungguhnya, hendaknya kita bersemangat untuk mendukungnya. Karena kita rindu kebaikan. Dari siapapun datangnya, oke. Karena kebaikan itu kalau dihadirkan akan bermanfaat untuk siapapun. Bukan sekedar untuk kaum muslimin, siapapun yang berada di bumi ini, di negeri ini, akan merasakan kebaikan tersebut. Maka membiasakan kita untuk bisa berprasangka baik atau tidak berprasangka buruk kepada orang yang ingin melakukan kebaikan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita ini. Nah, ini. Nah, kemudian di saat ada orang yang memangkas benalu tersebut, ini sebuah perjuangan yang Masya Allah bersemangat, termasuk revolusi akhlak yang kita dengar tadi dari Habibana Rizik. Revolusi akhlak, siapa yang tidak senang dengan akhlak yang baik? Anda yang di luar Islam, kalau sudah akhlak baik, Anda tidak akan dibohongi oleh orang Islam. Karena orang Islam berakhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik ini diterapkan, maka tidak ada yang tertipu di antara kita, tidak ada penindasan di antara kita. Sebetulnya ini dirindukan oleh semua makhluk, manusia, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Karena yang namanya akhlak itu kesepakatan akhlak. Semua orang merindukan kebaikan di dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi sudah sangat tepat yang disuarakan, bahkan tadi dengan tegas Habibana Rizik menjelaskan ini bukan berdarah. Maka di sana ada isu yang mencoba mencoreng sebuah perjuangan seolah ditampakkan sebagai sebuah pertumpahan darah. Ini juga fitnah yang dihembuskan, dan ini juga muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini akan mencoreng perjalanan kemuliaan ini. Maka harus waspada semuanya. Baik, insya Allah. Kita harus waspada. Tidak berprasangka buruk ini. Kemudian juga, di saatnya ini baru kita masuk. Maka siapapun, ormas manapun, tolonglah. Ormas apapun, kita sudah capek dengan diadu domba. Memang orang hebat tidak bisa diadu domba. Maka kita jangan bisa diadu domba. Iya. Sehingga orang tadi Habibana Rizik sudah diadu membuka domba. bahasanya, kita buka kritik, kita siap
diskusi dialog. Nah ini selagi siap, ayo diobrolkan apa sih kekurangannya. Ini adalah upaya manusia, ijtihadnya manusia, tentu ada kekurangannya. Ini bukan nabi, di sini nggak ada nabi. Makanya Habib An-Narzik tadi sudah sangat tepat membuka, ayo kritik. Tapi mengkritik itu adalah dengan sesungguhnya menginginkan sebuah kebaikan, bukan membuat berita yang merugikan. Kalau sebuah perjuangan itu digembosi atau dirusak, yang rugi umat semuanya. Maka ini harus kita pahami semua. Nah, kemudian setelah itu, baik kita kembali ke dalam sebuah perkumpulan perjuangan ini. Kami tidak menjadi siapa-siapa. Kami hanya mungkin sebagailah tukang kebun saja. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ini sebuah istana yang indah dengan bunga-bunga pohon-pohon. Kami punya tugas lah melihat, oh itu ranting itu kok orang indah, saya akan pangkas. Sedikit saja. Saya bagian-bagian semacam itu. Maka ini mungkin kritik ke dalam kepada pejuang-pejuang kemudian ini. Karena yang serukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak, maka kita harus juga mengedepankan akhlak. Dan sudah alhamdulillah. Akan tapi mari kita tingkatkan. Meningkatkan akhlak harus. Selama ini jika kita sudah menganggap apa yang dilakukan ada sesuai prosedur akhlak, maka yuk kita tingkatkan. Jadi yang akan kita tarik bukan orang yang bersama kita. Kita ingin menarik orang yang belum bersama kita. Yang segan kepada perjuangan ini bukan sekedar kawan, akan tapi benar lawan juga segan. Sehingga ada kekaguman sehingga mudah untuk mengikuti kita. Program kemuliaan ini. Maka kita perlu menjaga. Misalnya kita mungkin namanya kritik selalu ada. Beberapa waktu yang lalu kami selalu sampaikan, siapapun ingin berjuang dengan Habib An-Narzik hendaknya harus mendengar komando-komando beliau. Jangan sampai di bawah sana ada keluar statement atau apapun yang malah mencoreng sebuah perjuangan. Ini yang kami selalu wanti-wanti, bukan dengan urusan dengan perjuangan ini dimanapun. Kadang ada satu gerakan yang terlalu bersama sehingga offset, keluar jalur. Ini ada. Maka disinilah kita harus benar-benar memperhatikan supaya sebuah perjuangan yang mulia ini tidak akan tercoreng oleh apapun. Nah ini dalam hal ini, Masya Allah, kita sudah ada. Kalau orang ingin berjuang menyempurnakan akhlak sebagai mengemban tugasnya Nabi menyempurnakan akhlak, tentu musuhnya adalah yang tidak senang dengan akhlak. Nah, maka dari itu kita itu punya kawan dan sudah ada yang menjadi lawan. Maka hendaknya kita itu yang kawan tetap kita jadikan kawan, kita jaga. Bagaimana yang lawan bisa menjadi kawan kita. Maka termasuk di dalam memberikan reaksi kepada sebuah kritikan atau bahkan mungkin cacian, celaan dari luar sana, kita maklumi karena mereka belum memahami revolusi akhlak. Maka jika ada reaksi yang tidak berakhlak, gimana kita menyikapi mereka dengan akhlak sehingga dia yang tidak berakhlak merasa malu sehingga esok hari menjadi berakhlak. Betul Bu ya. Ini yang sangat hari ini penting ada yang perlu demo depan Bu. Nah ini bahkan seandainya sepahit apapun misalnya kita keras memang tegas, tapi tegas pun seandainya kita bisa melaksanakan ketegasan. Ibaratnya tadi ada orang memangkas benalu itu adalah benar. Cuman yang namanya manusia kadang semangat berlebihan sehingga kadang ada dahan yang bagus yang terpangkas. Gimana di dalam kita menjalankan tugas menyempurnakan akhlak ini sebisa mungkin tidak ada dahan bagus yang terpangkas. Ini sebisa mungkin. Dan sehingga nanti kita inginnya rindu, kami berkumpul dengan selama ini berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang alhamdulillah telah mendukung perjuangan kemuliaan. Tapi di satu sisi diuji dengan ketidaksenangan. Kita ingin perhatikan kenapa kok kamu tidak senang dan sebagainya. Ternyata memang di sana ada hamba Allah yang suka mengadu domba akan menyebarkan informasi kepada hamba-hamba yang sangat sederhana dalam berpikirnya, orang polos sehingga tertanam kebencian di hati mereka. Nah kita ingin kunci bagaimana agar mereka tuh nggak bisa menyebarkan berita-berita ini. Termasuk tutur kata kita, ucapan kita, statement kita, apapun reaksi kita itu, gimana kalau kita membuat reaksi kita rubah. Alhamdulillah, ya, memang ada keras, tapi keras kan tidak harus misalnya keras. Alhamdulillah, kita perhatikan, makanya kita selalu sampaikan. Coba dengar sempurna ceramah para ulama-ulama yang dianggap keras. Keras ada pada tempatnya. Hanya kadang-kadang hamba Allah itu yang memang senang kehancuran di negeri ini, dia akan mengambil satu potongan, lalu dihadirkan sehingga menjadi orang menduga bahwasanya itulah omongan semuanya. Na'udzubillah. Sehingga menganggap ini adalah seorang garis keras orang ini. Nah ini pertama kita sudah di dalam diri hamba-hamba Allah ini sudah ada namanya su'udon. Kemudian dari sisi kita kata Imam Ali, kalau ada orang berprasangka buruk kepada kita, fala yalumanna ila nafsi. Artinya karena ini adalah kesempatan
revolusi akhlak ini tujuan yang dinanti-nanti oleh semuanya. Baik. Dan harapan kami adalah ini sukses dan berhasil. Baik. Dan berhasil semuanya dan sampai Masya Allah terjalin. Makanya yang akan bergabung nanti harapan kami. Semoga dari Pak Presidennya juga mendengar, Menteri-menterinya dengar, semuanya mendengar, bergabung dengan ini. Amin. Makanya ini termasuk 10 menit saja. Barangkali ada saat ini yang menduga. Yang diundang 100 orang. Mana yang lainnya tidak? Yang tidak datang mungkin banyak udzur. Tidak usah kita mengatakan, itu musuh kita, itu beda dengan kita. Ini cuma bentuk mudahnya kita terbawa kepada prasangka buruk. Banyak yang rindu datang, tapi tidak bisa datang. Akan tapi inilah, mari kita semuanya dukung siapapun. Perjuangan semacam ini, perjuangan yang kita nanti-nanti. Siapa yang bisa membawa orang yang sebanyak ini kecuali karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi Habibana Rizik berat. Dengan berat, tidak gampang. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya, alhamdulillah Allah sudah memilih beliaunya. Kalau kita yang dipilih mungkin ya kelabaan berat banget. Kami sudah dipilih, tinggal kita mendukung bagaimana perjuangan ini akan semakin sempurna. Dan alhamdulillah bergabung di sini bermacam-macam, Masya Allah. Bermacam-macam, alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa harapan kita kami garis bawahi adalah semua yang perjuangan ini adalah bagaimana kita yang sudah cantik di dalam berjuang ini mempercantik lagi agar apa? Agar mereka yang semula berprasangka buruk berubah menjadi prasangka baik sehingga kawan kita semakin banyak. Kita tidak boleh menjadikan lawan selamanya jadi lawan. Akan tapi bagaimana lawan kita menjadi tertarik dengan kita sehingga kita di dalam berjuang lebih mudah. Sehingga nanti kita tidak perlu dengan bermacam-macam satu aksi atau apapun, akan tapi mereka akan berkompak mendukung revolusi akhlak ini. Ini mungkin yang kami sampaikan dan mohon maaf. Ini kesempatan bagi kami untuk bisa minta doa kepada para pejuang-pejuang ini. Anda setiap saat, siang, malam, pikiran Anda, tenaga Anda, harta Anda adalah perjuangan. Mohon maaf ini. Semoga ini adalah insya Allah doa-doanya dikabul. Dan mohon ada satu pesan silaturahmi paling penting sekali. Jadi kalau bisa, subhanallah, dan sudah dilaksanakan, alhamdulillah kami dengar dari ormas-ormas apapun, ayo kita sapa, kita datangi dengan baik, dan juga siapapun yang bersama kita, jangan ada yang menanamkan kebencian dengan ormas apapun. Kalau ada pelaku-pelaku yang nggak baik itu per orang manusianya, dan orang per orang itu kita lupakan saja, jangan banyak kita fokus kepada orang tersebut. Kita masih banyak program, kerjaan kita banyak. Artinya gini, yuk kita fokus kepada tujuan sama program, sudahlah jangan kita mudah memberikan reaksi kepada kritikan. Ibaratnya begini, kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat, kita hanya butuh waktu 2 menit. Kalau kita fokus dengan program kita ini sampai tujuan, maka kalau kita langsung akan cepat sampai. Tapi kalau kita gampang menoleh kiri kanan, ini itu akan sampai. Masya Allah. Nah, Insya Allah mohon maaf ini. Habibana Rizik mohon maaf dan semuanya. Dan kami mohon didoakan selalu. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang lain kami ingin mendengar. Semoga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan pandang mereka dengan kasih sayang semuanya. Mohon maaf mendoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita garis bawahi tadi Buya bilang Habibana Habib Rizik yang terpilih. Allahu Akbar. Itulah yang kita garis bawahi dari kesimpulan apa yang Buya Yahya sampaikan. Teman-teman sekalian, yang Habibana sampaikan, revolusi akhlak adalah implementasi dan aplikasi dari sila-sila Pancasila. Banyak para ahli di sini yang ingin saya sapa lebih dulu tadi sebagaimana saya sampaikan, dan juga orang pertama hadir di ruangan ini, ya, seorang pakar hukum yang sangat berbahaya juga bagi Indonesia. Saking baiknya, Pak Profesor Dr. Refli Harun. Tes hidup ya. Terima kasih Babe Haikal yang saya undang di channel YouTube saya tapi tidak mau datang, sudah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Terus terang saja, ini baru pertama kali saya datang ke reuni 212. Tadinya saya berharap bahwa saya bisa datang di Monas. Ternyata apa boleh buat harus dilakukan secara virtual. Itu yang pertama. Berikutnya saya ingin menyinggung satu hal mengenai tugas negara, ya, state duty. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa negara ini didirikan, kan kita bisa biasanya membuka pembukaan undang-undang dasar, ya.
Salah satunya adalah negara ini didirikan karena kita ingin dicerdaskan, kita ingin dimakmurkan, disejahterakan ya, dan kita juga ingin dilindungi. Jadi merdeka itu kalau kita punya perasaan nyaman. Nah, kalau saya sama Rocky Gerung mengkritik dan merasa tidak nyaman, itu namanya tujuan negara belum terimplementasi dengan baik ya, belum terwujud dengan baik. Nah, tugas itu, state duty seperti itu sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Dan itu tugas itu adalah diberikan kepada mereka yang diberikan kekuasaan atau amanah. Dan dalam konteks Indonesia adalah elected official. Mereka-mereka yang dipilih melalui pemilihan umum. Mudah-mudahan revolusi akhlak bisa membuat pemilihan umum kita yang sejak zaman reformasi masih kurang dan curang. Begitu kira ya. Saya selalu mengatakan begitu. Masih banyak kekurangan dan masih banyak kecurangan. Itu bisa lebih baik tahun-tahun ke depan, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara genuine, betul-betul berdasarkan hasil pemilihan umum yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas negara tersebut ya, dalam masa ke masa kadang-kadang kan bisa jadi penguasa atau pemerintah lalai, tidak menjalankan kewajiban kenegaraannya secara benar, secara lurus, tidak menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi, untuk mencerdaskan. Karena itulah kemudian rakyat yang harusnya menjadi objek dari pencerdasan, perlindungan, dan pensejahteraan tersebut, ya harus juga berpartisipasi dalam segenap lini, dalam segenap fungsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saya, Bang Rocky dan lain sebagainya menjalankan amanat itu misalnya dengan melontarkan kritik-kritik yang kadang-kadang keras gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terkena undang-undang ITE kan begitu. Kenapa? Karena kita terus-menerus ingin mengingatkan kepada pemerintah agar mereka menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Dan kalau fungsi dan kewajiban itu dijalankan secara baik, maka cita-cita kita untuk menuju masyarakat adil dan makmur ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tercapai. Dan itu memang benar apa yang dikatakan di dalam sila-sila Pancasila bahwa sesungguhnya kita menuju itu, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan instead of kita mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state, saya lebih suka mengatakan bahwa kita menuju negara keadilan, the social justice state. Karena itu jauh lebih hakiki bagi saya ya, yang melihatnya dalam perspektif hukum tata negara. Sejahtera itu orang dikasih makan, minum cukup. Tapi adil itu piramida tertinggi, ada perasaan yang diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil. Sehingga orang kemudian merasa bahwa ada gunanya saya bernegara, ada gunanya kita merdeka tahun 45 karena pemerintah penguasa yang datang setelah kita berada di gerbang kemerdekaan itu adalah penguasa yang melindungi kita. Ada unsur bahagia nggak di situ? Kenapa? Tadi kan unsur sejahtera. Bahagia perlu nggak? The social justice state itu justru di situ sejahtera dan bahagia, lahir dan batin. Oke. Jadi kalau sejahtera saja orang mungkin dimensinya batin saja. Dimensinya lahir saja. Iya. Tapi the social justice state dimensinya lahir dan batin. Itu terjemahan saya sendiri yang ngarang sesungguhnya. Yang Bung Refli katakan itu ada dalilnya. Sejahtera itu aman dari rasa lapar dan bahagia itu aman dari rasa takut. Dan itulah konsep at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya itu saya serahkan kepada ahlinya. Saya bicara the social justice state. Karena itulah tugas kita sebagai warga negara terus mengingatkan pemerintah agar dia melaksanakan tugasnya. Dengan segala konsekuensi yang barangkali akan kita hadapi. Tapi mudah-mudahan pemerintahan apapun, entah pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang akan datang berikutnya, itu betul-betul memperhatikan bahwa
tujuan kita bernegara bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dimiskinkan, ya, bukan untuk dibodohi, tetapi untuk dilindungi, untuk disejahterakan, dan untuk dicerdaskan. Mantap. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para pemirsa susah disimpulkan. Ini semuanya tokoh dan semuanya daging gitu loh. Dan mumpung lagi bicara soal urusan kesejahteraan, yang hadir ada pakar ekonomi. Pakar ekonomi yang banyak menjadi saksi rahasia negara. Nah, ya. Dan juga statementnya sangat ditakuti. Mohon izin dengan keterbatasan waktu, izinkan saya mengelola waktu agar bijak gitu ya. Ada Bung Iksanuddin Nursi, silahkan. Revolusi akhlak untuk ekonomi bagaimana Bang? Silahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak itu berisi 5 hal. Yang pertama, dia membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan. Nah, kalau tugasnya revolusi akhlak itu seperti itu, maka secara ekonomi tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif dan eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada Bang Ihsan. Nah, itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela, itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu tuh. Tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur. Ketika tidak jujur, maka akan menikmati yang namanya rezeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik, anti riba. Yang keempat, ini menarik di sini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi akhlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik, tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi akhlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya uhuwah. Baik dalam perspektif tadi, Islamiyah atau Watoniyah posisinya. Nah, sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi akhlak dalam secara keseluruhan, yang pertama sekali adalah kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Nah. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting, kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan, ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi akhlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali di Yaman, posisinya, bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah, ketika disampaikan pada posisi revolusi akhlak, maka dia suruhnya meminta 3 hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat, menjabat, bermartabat, beramanat, dia jujur, berharkat, dan berderajat. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya bilang, ini daging semua. Saya nggak bisa menyimpulkan. Dan semua pemirsa, ini semua kita catat, kita rekam, kita bukukan, dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Karena ini adalah sebuah pilar, sebuah pondasi, sebuah modal untuk sampai akan masa yang akan datang. Teman-teman, saya nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Di Zoom sudah ada banyak tokoh dan salah satu karena udah banyak ini para ikhwan, sekarang waktunya para akhwat. Ada Ibu Husnul Maria. Ibu Husnul Maria, mohon pertimbangkan waktu. Beliau ini sahabat saya. Kita sering sama-sama diskusi. Yang terakhir kita bersama di Port ya Ibu Husnul ya. Ya, Bu Husnul orang yang sangat gigih dan ini adalah salah satu ketua KPU zaman dulu yang KPU-nya masih apa? Ya begitulah ya. Tangan saya udah mencerminkan apa yang akan saya sampaikan. Ibu Husnul Maria silakan. Terima kasih Bung Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para ustadz, para tokoh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, menarik karena yang mengikuti memang cuma sedikit yang lewat Zoom, tapi ada 11.400-an yang langsung lewat live YouTube. Ya, ada yang dislike juga sih, nggak apa-apa. Ada 3 hal saja. Pertama, 212 posisinya di mana di dalam konteks ini? Karena kita hari ini ulang tahun dari 212. Alhamdulillah waktu itu saya juga hadir. Makanya seringkali dianggap dosen yang radikal karena datang di 212. Weh, alumni Bu ya, alumni ya. Nah, demokrasi itu ada 3 unsur paling tidak. Di situ ada kompetisi, di dalam berkompetisi excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan, makanya pemilunya from bullet to ballot. Jadi dari senjata ke surat suara. Yang kedua partisipasi. Partisipasi di sini separuh dari warga negara ini perempuan. Jadi tolong diperhatikan kepentingan politiknya. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan pers. Jadi 212 saya masukkan ke dalam kategori yang disebut civil Islam. Jadi jangan kemudian langsung dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap yang lain-lain. Karena civil Islam telah membuktikan demonstrasi dengan cara yang sangat damai, yaitu di 212. Hari ini kekuatan politik Islam selalu dipinggirkan. Bahkan kita Pancasila, kita dianggap anti Pancasila, anti kebinekaan. Oleh karena itu, karena ini juga sebetulnya global politiknya sama. Ya, jadi Washington Policy Administration setelah 9/11 dan kemudian radikal violence counter violence extremism dengan deradikalisasi yang semuanya targetnya orang Islam. Di Indonesia sendiri juga demikian. Oleh karena itu tadi dari uraian dari Habib Rizik dan Buya Yahya dan teman saya Refli dan Bung Nursi, mari kita sebetulnya untuk melihat, kita harus berani mengambil tafsir bahwa negara Islam bagi saya adalah negara Pancasila, bagi saya adalah negara Islam. Model perjanjian Madinah kontemporer hari ini. Ya. Jadi jangan takut. Kenapa? Kalau Anda bicara negara harus dipisahkan dengan agama, itu sebetulnya konsep Barat di dalam membedakan atau memisahkan antara state dan church, negara dan gereja. Itu gerakan Protestanisme. Itu yang seringkali, jadi saya katakan kalau khilafah dalam arti pemerintahan, dalam arti kepemimpinan, yaitu namanya khilafah Kristen Protestan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik Roma tidak memisahkan antara agama dan negara sesungguhnya. Karena kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka otomatis Anda punya 2 kewarganegaraan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita rebut tafsir itu. Jangan kemudian kita dipinggirkan dengan tafsir Pancasila yang ingin memisahkan antara agama dan negara itu. Yang ketiga yang terakhir ini Bung Haikal. Bagaimana caranya? Salah satunya persiapkan diri kita dengan calon-calon politisi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ternyata di dalam konstitusi kita itu tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain bisa kontestasi untuk mendapatkan ya berkontestasi di dalam konteks ini. Ya, jadi jangan kemudian pendidikannya dipisahkan dari agama kalau tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu. Persoalannya politisi seringkali dianggap tidak punya moral, tidak punya akhlak mulia, tidak punya ini. Nah ini tujuannya, mari kita bersama-sama mensosialisasikan bahwa politisi juga bisa berakhlak mulia. Ya. Politisi bisa kemudian berpolitik ya, pemilu dengan cara jujur, karena jujur itu prinsip dari ilmu politik bicara tentang pemilu. Di dalam konstitusi kita luber dan jurdil. Jadi itu penting sekali, mari kita bersama-sama mempersiapkan itu. Apakah masuk ke dalam partai politik yang mendukung tujuan itu? Di sini ada Pak Amin Rais yang punya partai politik baru, dan kemudian juga teman-teman dari PKS dan dari partai-partai yang lain. Baik. Jadi jangan pisahkan teman-teman politisi dari dakwah-dakwah
dari para ustadz untuk menjadi Baik. politisi yang halal. Baik, Jadi baik. di dalam konteks itu. Mantap. Terima kasih. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nggak Nasrul ada. minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul Maria, kayaknya kita perlu diskusi lebih dalam lagi tentang soal apa itu ya, khilafah apa tadi itu ya, rame juga tuh kalau diskusi khusus soal itu. Baik, ada satu yang beliau sampaikan tentang politisi yang bersih, yang jujur. Nah, di Zoom sana ada seorang politisi yang sangat terkenal kejujurannya dan kebersihannya. Kita mintakan waktu sekitar 3 menit, yaitu kepada Bapak Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah, silakan. Masya Allah ya. Ustaz Haikal, antum berlebihan tadi, tapi apapun, jazakumullah khair, silahkan diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Rizik Syihab dan para habib yang hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan keluarga besar yang sekarang diundang dari TA 212 tentu, dan GNPF dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bahwa kita masih bertemu dengan peringatan 212 yang hari-hari ini pun juga ada peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maksud saya, kasusnya Ahok yang membeli tanahnya Pemda sendiri atau membeli tanahnya sendiri sudah mulai disidangkan lagi. Amin. Saya tidak tahu kenapa timingnya berdekatan, dimulai tanggal 30 November kemarin. Ya apapun itu menjadi bagian kita bahwa 212 tetap akan selalu hadir untuk mengawal ya, penegakan hukum, penegakan keadilan dan seterusnya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dengan amat sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan masalah revolusi akhlak itu. Satu hal yang tentu amat sangat bagus karena menegaskan kembali tentang bagaimana relasi beliau sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kemudian dengan Pancasila yang 5 silanya itu sangat korelatif dengan akhlak Islam, dan itu semuanya adalah kesepakatan para founding fathers termasuk para ulama. Dan memang dari dulu para habaib itu begitu luar biasa ya, ingin mendekatkan umat Islam dan Indonesia dengan umat Islam. Saya sering sampaikan ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, sekalipun sering disebut sebagai Hamutahhar. Tapi beliaulah yang menciptakan 2 lagu yang sangat luar biasa, satu Mars, satu himna yang selalu dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Yang diciptakan tahun 45 dan tahun 46. Itulah Mars tentang Hari Merdeka, dan satu lagi tentang Hari Syukur. Kalau Hari Merdeka, orang Jawa Timur, orang Madura katanya nyanyi begini ya, Habib Hasan Haikal. 16 Agustus tahun 45, katanya begitu. Tapi kan dilanjutkan, besoknya hari kemerdekaan kita, jadi tetap ya tanggal 12 Agustus itu. Besoknya baik. hari kemerdekaan kita. Jadi para habaib itu begitu luar biasa supaya kemudian umat Islam menerima Indonesia, supaya kemudian Indonesia diterima oleh umat Islam, dibuat lagu sampai demikian mendalam. Dan itulah kita dapatkan bagaimana Habib Ali Pitang begitu mendengarkan berita dari Bung Karno tentang telah dimerdekakannya Indonesia, beliau langsung ya melalui majelis taklimnya disampaikanlah berita tentang Indonesia merdeka itu ke seluruh jaringan para habaib dan jaringan taklim beliau. Dan informasi itu sampailah kepada Habib Syed Al-Yadrus di Palu sana, kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang kemudian beliau membuat syair menyambut tentang Indonesia merdeka dan mendukung Indonesia merdeka dan mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai presiden di Indonesia. Begitulah para habaib dari dulu, seperti yang disampaikan Habib Rizik tadi, begitu mencintai Indonesia, begitu menyelamatkan Indonesia, dan karenanya memang sudah sangat sewajarnya bila tadi disampaikan oleh Buya Yahya, jangan ada suudzon, ya. Jangan suudzon pada para habaib, para ulama, para umat Islam juga tidak suudzon pada yang lain, supaya kita betul-betul bisa menyatu. Karena hari ini tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Haikal di Papua Barat sudah ada masalah itu. Di Sigi juga ada masalah yang lain lagi. Di Aceh juga muncul lagi permasalahan yang sejenis. Kita memerlukan kesatu paduan ya. Dan karenanya kalau itu didekati melalui jalur akhlak itu sangat luar biasa. Karena akhlaklah yang kemudian dahulu membuat Indonesia bisa menerima al-Islam dan kemudian menyebar demikian luar biasa. Akhlak juga lah yang kemudian menghadirkan sekali lagi kepedulian yang kemudian bisa membawa kepada Indonesia ini menjadi selamat atas kesepakatan dan atas perjuangan, menghadirkan apa yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Ya.
Dan karenanya harus dijaga, jangan sampai ini kemudian menjadi kufur nikmat dan kemudian menjadi hilang. Kalau tadi disampaikan oleh Habib terkait dengan revolusi akhlak itu terkait dengan individu, kemudian terkait dengan sistem, di antara kedua itu ada yang mungkin tadi belum disebut, yaitu terkait dengan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi amat sangat penting untuk kemudian mempercepat ya, bagaimana agar akhlak yang mulia itu hadir betul pada tiga individu, dan individu itu nanti akan kemudian berlanjut di tingkat sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita ingat kaidah di pesantren dulu. Kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita menginginkan sesuatu, wasilahnya juga disiapkan. Mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Bu Husnul Mar'iyah. Karenanya salah satu yang juga dipentingkan adalah dulu Rasulullah, salah satu keteladanan beliau adalah berani untuk mengkoreksi ketika ada kesalahan daripada murid-murid dia para sahabat. Salah satu di antaranya kejadian dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau menjadi imam, yang dibaca adalah asyiknya beliau, yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Kemudian datanglah seorang makmum yang kemudian keluar dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ada peristiwa demikian. Rasulullah ternyata menegur dengan keras dengan bahasa, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan bikin masalah, jangan bikin fitnah. Kalau Anda jadi imam, lihatlah makmum Anda beragam-ragam, ada yang dhaif, ada yang nyusahin orang ya. Aja. Karenanya menjadi sangat penting para pemimpin, para ulama, para tokoh untuk juga tadi disampaikan Buya Yahya menelisik gitu ya. Dia juga diingatkan oleh kepada Ustadz Hasan Haikal pada BILC dulu, agar jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan beragam hal yang justru mencoreng yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian muncullah kasus dengan si perempuan itu. Belakangan ada terkait dengan masalah adzan dengan atau yang disebut sebagai adzan sebagai hayya ala jihad yang bahkan mengganti hayya ala shalah. Saya kira itu bagian yang penting untuk dikoreksi karena memang dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak dikenal hal itu. Rasulullah pun bahkan ketika jihad juga tidak mempergunakan hal demikian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad. PBB Muhammadiyah tahun 28 Mei tahun 46 mengeluarkan amanat jihad melawan Belanda. Tapi tidak disampaikan dalam bentuk adzan. Ya adzan saja. Tapi kemudian peristiwa jihad bisa dilaksanakan. Terakhir karenanya tidak masalah dipentingkan bila ini semuanya menghadirkan ta'awun betul-betul alal birri wat taqwa. Sehingga dengan demikian Pancasila itu menjadi yang menyatukan kita semuanya, menghadirkan dulu doanya para ulama mengatakan dalam konteks revolusi jihad dalam konteks sistem. Para ulama menyampaikan lau anna li da'watun mustajabah la ataituha lil hakim. Bila demikian maka mudah-mudahan akan ada silaturahim, akan ada islah, akan ada koreksi dan pemerintah pun dan atau siapapun tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan yang membawa kepada kita tidak semakin menyatu, dan itulah yang dikipas-kipasi oleh tokoh PNK yang tidak suka NKRI menjadi satu, umat Islam dengan negara menjadi satu. Mereka para PKI yang mempunyai manhaj atau metode untuk memecahkan kita semuanya. Harus waspada, harus hati-hati, dan kita lanjutkan silaturahim dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Insya Allah kita tunggu undangan dari PKS untuk dialog. Nanti akan diikuti oleh partai-partai lain. Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu jadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran, ini serius, bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh daripada dungu, jauh sekali daripada dungu, sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul apa ya? Kalau kata orang Betawi bilang letter luck-nya kayak begitu gitulah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung, silakan. Bukan, karena berbahaya yang bicara. Jadi harus ada masalah dulu sebentar. Oke, terima kasih Babe Haikal. Ya ini ILC juga. Artinya Indonesia lawan Covid. Dan 212 mengawalinya tuh. Nah, sebetulnya kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu. Kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh.
Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara itu. Karena berbagai kebijakan tidak bisa diuji, diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi. Pak Rizik Syihab menerangkan dengan bagus asal usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya aktif menghasilkan keadilan. Kan itu dasarnya. Kalau corona itu tidak kasat mata, tentu kita waspada dengan corona karena dia tidak kasat mata. Tapi ketidakadilan itu kasat mata. Dan justru yang punya mata itu menutup mata untuk menghasilkan keadilan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa kita ada di dalam suasana kecemasan. Tadi Habib Rizik menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita punya peradaban persahabatan dengan satu istilah tadi, ukhuwah. Yang sifatnya global, antar bangsa, yang di dalam bangsa, dan yang berakar pada agama itu. Nah bagaimana mungkin menurunkan baliho-baliho akhlak itu, kalau baliho-baliho itu dipasang di langit, siapa yang mau memanjat langit? Ada satu hal lagi tuh, supaya lengkap. Seluruh pikiran hari ini diikuti di YouTube. Ribuan orang ikuti YouTube. Ini semacam ukhuwah YouTubiah. Persaudaraan sesama pengguna YouTube. Jadi saya ingin sebetulnya mengucapkan selamat datang di tempat di mana akal sehat masih bisa dioperasikan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Demikian juga orang tanya di mana tempatnya Gatot Nurmantio, bukan di Menteng, tapi juga di Jalan Perubahan. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang merintis jalan baru, namanya Jalan Perubahan. Dan saya ingin agar supaya kita tempuh jalan ini dengan cara damai dan bermartabat. Terima kasih. Saya ada satu gelitik gitu loh. Di antara semua yang hadir dan semua peserta Zoom, cuma satu yang disebut namanya oleh Bung Rocky, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Apa artinya setelah ini harus Pak Gatot Nurmantio dulu? Ya, sebaiknya supaya tersambung. Nyambung ya. Dan saya yakin Pak Gatot Nurmantio sedang mendengarkan apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya. Kalau masih terkoneksi dengan Zoom? Ya, masih. Kita persilahkan. Masih. Baik, kita persilahkan Bapak Gatot Nurmantio. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, saya taati Habib Muhammad Rizik Syihab, beserta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Saya hanya mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin bahwa saya bisa bergabung di acara yang sangat strategis ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena Habib Rizik berkenan telah mengirim kata suara sambutan dalam peluncuran buku pemikiran Sang Revolusioner yang ditulis oleh
Saudara Dr. Syahganda Nainggolan beberapa hari yang lalu. Singkat saja, menarik sekali, karena apa yang disampaikan dengan revolusi akhlak ini, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, menggunakan semuanya dengan pisau analisis Pancasila. Saya ulangi, menggunakan pisau analisis Pancasila. Suatu yang sangat luar biasa, yang selama ini didengung-dengungan bahwa syariah Islam segala macam, ternyata revolusi akhlak itu pisau analisisnya ada Pancasila. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Habib Rizik seorang nasionalis yang mengawal tujuan murni Pancasila seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu dengan gerakan moral yang mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertama kali bangsa ini merdeka yang didengungkan adalah kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya adalah, kalau bahasa Sanskertanya, kamardika, yaitu warga negara kelas atas. Jadi founding father dan founding mother ini mencanangkan bahwa kita berubah dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang kelas atas. Maka cita-citanya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mensejahterakan, mencerdaskan, sehingga inilah bangsa yang national state, di mana sebuah nasional yang bangsanya ini majemuk. Dengan kemajemukan ini, contoh singkatnya saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari berbagai macam agama diakui di negara ini. Dari berbagai warna kulit, bahasa, semuanya politik diakui menjadi satu. Kemudian contoh lagi negara bangsa memperlakukan manusianya dengan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan semua manusia yang adil dan beradab. Nggak dibeda-bedakan siapapun juga. Nggak ada warga negara kelas 2, kelas 3 tidak ada. Karena nasionalis itu semuanya warga negara nomor 1. Inilah yang sama-sama sekarang ini kita melihat tidak berlaku, tidak diperlakukan dengan benar. Ada penyimpangan. Dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka, tidak ada dalam keputusan apapun juga, kalau sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang Islam yang menggunakan agamanya. Yang Katolik ya dengan agamanya. Karena semuanya adalah agama untuk kebaikan. Ini yang pertama. Dari ini semuanya, kalau akhlak-akhlak kita tidak diperbaiki, kejadian semacam ini. Terjadi kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa rakyatnya. Kita melihat secara gamblang saja. Apakah keadilan sudah diperlakukan? Ingat, pemerintah itu adalah menerima mandat dari rakyat, si pemilik kedaulatan tertinggi. Ya. Makanya pada saat bangsa ini lahir, negara belum ada. Tanggal 18 baru negara itu ada. Ada pemerintah, ada pengakuan, ada wilayah. Dari sinilah revolusi akhlak ini sangat penting. Contoh saja, singkat saja, apa yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizik. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Syahganda Nainggolan, Bang Johur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan. Dalam briefing-briefing saya katakan, justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah
orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa. Karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian mereka harus mengadakan penyidikan. Padahal pimpinannya berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pelak, kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah, keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan bukan merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Ya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini, manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah inilah perlunya revolusi akhlak. Dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, revolusi akhlak. Sebuah gagasan yang sejalan dengan kami. Yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawal cita-cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Berkali-kali Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan revolusi akhlak. Ini sepertinya sudah menjadi konsensus nasional bahwa revolusi akhlak adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Hadirin sekalian, sejalan dengan itu ada seorang jauh di Yogyakarta sedang menanti. Dan kita lihat dari awal beliau hadir, silahkan. Hari ini berikutnya adalah Bapak Amin Rais. Tafadhol. Masih mute mic-nya, Prof. Tolong di-unmute dulu, Prof. Kami belum mendengar kami belum mendengar suara Pak Amin. Cek Pak Amin. Sudah. Belum saya mute tadi, maaf ya. Silakan Pak Amin. Baik, singkat saja ya. Jadi saya ingin mengkoreksi atau memperbaiki ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan mengapa ketika Habib yang kita cintai ini ya datang kembali dari Saudi Arabia, sambutannya luar biasa ya. Kata Pak JK, karena ada kekosongan kepemimpinan. Menurut saya lebih tepat kalau saya katakan karena ada kezaliman. Ya. Jadi memang kita membutuhkan seorang yang berani. Ya. Saya tanya kepada Bukhari Muslim yang sangat dekat dengan Pak Habib, ya.
Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, ya. Anda ini melihat bagaimana sehari-harinya Pak Habib itu, ya. Karena kalau sholatul lail berjam-jam saya kakinya bengkak, atau karena zikir yang tidak pernah lepas dari bibirnya, atau karena puasa, atau karena amal soleh yang lain, gitu. Kata dia, enggak Pak Amin, beliau biasa seperti kita rata-rata, tetapi beliau punya keberanian. Jadi ketika jarang ada orang berani, ketika Habib kita berani, maka akan menyetrum, ya, ada electrical wave buat umat Islam Indonesia, bahkan yang dari luar negeri, itu berbondong-bondong mendukung perjuangan beliau. Tentu saya, ya, sekalipun sudah agak tua, ya, tapi insya Allah Habib, kita akan bergandengan tangan untuk melenyapkan kezaliman dan menegakkan keadilan. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, semakin siang waktu kita menjelang waktu zuhur, ada dari sisi hukum yang harus kita dengarkan. Dari sisi revolusi akhlak, Pak Profesor Suteki, kami persilahkan dari sisi hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Babe Haikal, Nah, jadi Prof, kalau saya melihat persoalan revolusi akhlak itu memang sejalan dengan apa yang negara hukum kita itu hendak diwujudkan. Jadi negara hukum atau bisa disebut sebagai rule of law yang telah sedang dan hendak dikembangkan di Indonesia itu harus menjadi negara hukum yang bermoral, yang bermuara pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Saya sitir ini dari pendapat Profesor Sacipto Raharjo, bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi negara hukum yang bermoral itu tidak lain harus dicapai oleh atau dengan harus didukung dengan pejabat negara dan rakyat yang bermoral atau berakhlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemui moralitas para penyelenggara dan rakyatnya itu sedang berkubang dalam kerusakan. Nah, apa penanda kerusakan moral itu? Penandanya adalah maraknya kejahatan, baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyatnya. Contohnya adalah korupsi yang merajalela, kemudian penindasan oleh penguasa, abainya rakyat, separatisme, terorisme, diskriminasi penegakan hukum, dan juga kerusakan moralitas warga, pembungkaman hak sipil, dan lain-lain yang itu seringkali dipertontonkan di hadapan kita. Nah, kejahatan ini dipastikan akan menjauhkan tujuan negara untuk membahagiakan rakyatnya. Di titik inilah harus ada kreatif minority yang terus berjuang melakukan revolusi moral atau akhlak di segala lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga mondial. Nah, Babe Haikal ya, sebagai negara bangsa yang religius atau sering kita katakan sebagai religious nation state, maka revolusi akhlak mesti dibingkai dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar moral bangsa. Moral bangsa inilah yang kemudian menjadi dasar kita melakukan perombakan di bidang hukum yang diharapkan mampu membahagiakan rakyatnya, atau dalam hal ini tadi sudah disinggung soal social justice welfare. Bukan negara hukum atau juga bukan menggunakan hukum menjadi alat gebuk penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Demikian Bapak Haikal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor jahil ya kadang-kadang ya. Ya. Oh ya, ini ada satu sebelum saya menampilkan maksud dari pendekatan evaluatif yang cukup viral dari seorang Habibur Rahman. Sebelumnya izinkan saya menampilkan dulu, masih dalam Zoom, yang sedang menanti di sana. Bapak Fadlizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dihormati
Habib Rizik Syihab dan para habaib, para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya bersyukur bisa diundang dalam rangka 4 tahun reuni atau 212 yang pada waktu itu saya sudah ikut di 411. Saya melihat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Ada sebuah protes yang merupakan bagian dari mungkin gerakan sosial atau social movement yang ketika itu menurut saya berhasil untuk menyampaikan sikap pernyataan dari masyarakat. Mengenai revolusi akhlak, ini pertanyaannya kalau kita bicara revolusi, kadang-kadang pertanyaannya, revolusi ini mau dimulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Revolution from above atau revolution from below? Nah, menurut saya, kalau memang yang menjadi pokok masalah sekarang ini, justru akhlak kita di dalam bernegara gitu ya. Jadi harusnya revolution from above. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan ke bawah, karena persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Menurut saya, yang saya pernah studi tentang disintegrasi Uni Soviet, bahkan skripsi saya itu tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet di tahun 90-an. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk kalau di dalam Uni Soviet ada bencana, seperti ketika itu ada bencana Chernobyl, gitu ya. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Mikhail Gorbachev itu dianggap adalah seorang tokoh yang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya. Kemudian kebijakannya glasnost dan perestroika, perestroikanya gagal, glasnostnya berhasil, akhirnya masyarakat dengan mudah, dan akhirnya kita bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Dan kalau kita lihat perjalanan Uni Soviet hampir 30 tahun, negara-negara yang sekarang merdeka itu ternyata jauh lebih maju ketimbang ketika mereka berada di bawah Uni Soviet. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja. Baik. Terima kasih Pak B. Haikal. Terima kasih Pak Fadli. Semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang belum berkesempatan, karena memang nggak mungkin, kan ada 100 tokoh lebih, dan kita kepingin sekali ini dimasukkan dalam satu buku. Tolong berikan masukannya, karena kami akan bukukan. Jadi akan kami bukukan pandangan Habibana Habib Rizik Syihab, dan kemudian tanggapan 100 tokoh dan ulama. Dan buku ini akan kita cetak, dan buku ini akan kita bagikan. Jadi mohon yang belum berkesempatan saya minta maaf. Ada perwakilan yang telah lebih awal ya mengajukan. Bapak Kiai Haji Muhyiddin, ya, dari Bapak Kiai Haji Muhyiddin yang sudah mengajukan, sudah keluar dari Zoom. Baik, kalau begitu ada perwakilan dari MUI, Ustaz Zaitun Rasmin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama tentu saya tidak bisa mengatakan mewakili MUI, ya. Saya diundang tentu sebagai pribadi
Dan saya juga dalam keputusan Munas kemarin sekarang tidak di Wasekjen tapi menjadi wakil sekretaris di Dewan Pertimbangan. Oh, baik. Terima kasih baik. sekali lagi atas ya kesempatan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibana Habib Rizik Syihab, hafidzakumullah. Kami berterima kasih atas apa yang telah dilakukan, diupayakan, diperjuangkan, dan disampaikan pada hari ini. Saya tentu secara singkat sangat mendukung penyampaian tentang revolusi akhlak berbasis pada atau berdasar pada dasar negara kita Pancasila. Mantap. Yang pertama, revolusi akhlak bukan perang dan bukan kekerasan, ya, tetapi dia adalah upaya perubahan yang mendasar, yang maksimal dalam hal-hal yang buruk yang ada pada bangsa kita. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tentu kita berharap Habibana Habib Rizik Syihab memimpin gerakan revolusi akhlak ini tidak seperti ormas-ormas yang lebih banyak kepada tabligh, tapi di tengah, ya, jalan tengah al-wasatiyah yang juga sering didengungkan oleh Habibana, yakni al-hisbah. Ya, ini jalan tengahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah yang menjadi kekuatan luar biasa dan telah dilakukan puluhan tahun oleh Habibana yang kami harapkan dapat terus dilanjutkan, lalu didukung oleh umat, ya. Dan saat ini dengan dialog kita mudah-mudahan dapat melahirkan dukungan dari umat diwakili oleh tokoh-tokohnya dalam tim yang dibagi dua, ada tim kecil, ada tim besar. Anggaplah dialog kita sekarang mewakili umat sebagai tim besar untuk mempersiapkan lebih jauh konsep-konsep dan strategi tentang bagaimana revolusi akhlak yang dibutuhkan oleh negeri dan bangsa kita saat ini. Ya, lalu kemudian ada tim kecil yang benar-benar dapat terus mendampingi Habibana sehingga di dalam memimpin gerakan revolusi akhlak ini benar-benar bisa lebih strategis, lebih jitu, lebih tepat sasaran, ya, kepada isu-isu yang lebih penting, lebih besar, dan menghindarkan hal-hal yang kecil, ya, apalagi hal-hal yang tidak penting seperti peringatan Allah SWT, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya kira itu saja sedikit dari saya ulun. Dan terakhir sekali adalah sangat perlu dialog-dialog ini dalam waktu dekat, ya, dan kalau perlu bisa dibagi untuk mengambil berbagai isu-isu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan, ada yang viral tentang pendekatan evaluatif. Itu pertama kali disampaikan oleh Habibur Rahman. Kami persilahkan, Ustadz Habibur Rahman. Haikal. Ayo Habibur Rahman, kan aneh kan teriak-teriak di Jakarta Timur buat ente jadi DPR tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Habibana Habib Rizik Syihab. Selamat bergabung kembali dengan kita rakyat Indonesia di tanah air. Saya tidak membahas apa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu dialog ini sangat positif, ya. Sebagai bangsa, saya tadi mendengarkan ceramah dari Habib Rizik itu seperti mendengar ceramah dari seorang guru besar di kampus, profesor, yang sangat-sangat mencerahkan dan sangat-sangat menyejukkan. Ya, itulah kenapa acara-acara seperti ini penting untuk terus kita laksanakan. Nah, satu hal, ya, terkait kerumunan-kerumunan kemarin yang sekarang kita lihat, ya, ada proses hukum dan lain sebagainya. Sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Komisi Hukum, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat menyarankan bahwa persoalan tersebut kita selesaikan dengan dialog yang evaluatif. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kita tidak melihat adanya edukasi dan pencegahan yang maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk kami yang di DPR RI ini, ya, terhadap kejadian tersebut. Jadi kita semua punya andil, punya salah, termasuk saya, ya kan, penyelenggara negara di DPR tidak melakukan pengingatan dan edukasi yang maksimal. Yang kedua, ya, kalau terhadap persoalan tersebut dilakukan penegakan hukum, maka akan juga tuntutan kasus-kasus yang kurang lebih sama. Pada akhirnya, ya, kita hanya akan memenuhi
kantor-kantor polisi dengan kasus-kasus yang seperti itu. Menurut filsuf hukum Jeremy Bentham bahwa hukum yang paling bermanfaat, yang baik itu adalah yang mendatangkan manfaat yang terbesar buat masyarakat. Saya pikir ya yang paling penting adalah kita lakukan dialog yang evaluatif terhadap kasus-kasus seperti itu, sehingga ke depan kita sama-sama bisa mencegah terjadi kerumunan yang membawa mudarat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sejalan dengan apa yang antum katakan, kami dari HRS Center juga sedang melakukan penelitian. Apa yang antum sampaikan. Artinya apa? Ini kesalahan kolektif. Dari mulai paling atas sampai yang paling bawah salah. Jangan dibebankan kepada satu orang. Sebelum kita closing dari Pak Munarman, ada perwakilan juga. Satu lagi. Terakhir sebelum Pak Munarman adalah Bapak Mardani Alisera. Tafadhal silakan. Kasih Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali hadir di forum yang mulia dan istiqomah ini. Apresiasi untuk 212, wabil khusus untuk Habibana uhibbuka fillah ya Habibi. Walaupun saya belum berjumpa di Indonesia, tapi rindu tetap tersambung. Satu saja, Babi Haikal, everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Revolusi akhlak dimulai dari pemimpin. Dan pemimpin tertinggi yang harus memulainya. Karena itu pada kesempatan yang mahal ini, buat semuanya hati-hati memilih pemimpin. 2024 harus betul-betul disiapkan dari sekarang. Mantap. Sebelum 2024, 9 Desember 2020, kita di 270 titik memilih pemimpin. Pilih pemimpin berakhlak, pilih pemimpin beriman. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Closing. Habib Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa dalam rangka ulang tahun 212. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memenangkan perjuangan ini. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak ini bisa kita ibaratkan sebagai spiritus yang mengguyur tubuh di terik matahari dan diiringi oleh angin sepoi-sepoi basah. Bagi orang yang badannya sehat, tubuhnya sehat, maka dia akan merasa sejuk. Akan tetapi bagi orang yang korengan dan sakit kulit dan sakit, maka dia akan menjerit. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa segera sembuh penyakitnya dengan datangnya revolusi akhlak. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir. Closing dari Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Bapak Munarman. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan dan merasa sangat berbahagia karena ini betul-betul reuni yang sublimasi sifatnya. Kenapa? Karena ini gedung salah satu tempat kita, saya katakan tempat kita rapat-rapat awal merancang pergerakan 411 dan 4212. Jadi Sohibul Bait, ya, pimpinan AKL Ustadz Bahtiar Nasir, alhamdulillah, terima kasih. Inilah reuni yang sesungguhnya yang patut menjadi contoh bagi umat di seluruh Indonesia ini. Mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan welcome back imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Ya, luar biasa beliau dengan segala keletihannya, beliau dengan segala
tenaganya, pikirannya, dan pengorbanannya sudah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk terus berjalan di rel kebenaran, di jalan Allah, di jalan yang hak. Insya Allah kita akan terus mengikuti arahan dari beliau dalam rangka memperbaiki agama, bangsa, dan negara kita semua sebagaimana yang beliau sampaikan di awal tadi. Yang kedua. Yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa salah satu pilar dari panjangnya usia negara itu adalah aspek negara hukum. Negara hukum itu haruslah negara hukum yang berkeadilan, bukan negara hukum yang arogan, bukan negara hukum yang berkekuasaan, bukan negara hukum yang mendasarkan diri pada kewenangan undang-undang. Tapi negara hukum yang berkeadilan adalah negara hukum yang memberikan keadilan bagi semua kelompok dan bagi semua golongan. Tidak bisa ada satu kelompok yang karena mengundang maulid, mengajak acara maulid, tapi justru dikriminalisasi. Itu artinya negara hukum sudah mengkriminalisasi acara-acara maulid Nabi di seluruh Indonesia. Dan itu celakanya hanya juga dikenakan kepada acara maulid yang di Petamburan. Ini makin menunjukkan bahwa negara hukum ini bukan negara hukum yang berkeadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa satu orang diuber-uber hasil tes swab dan diminta dipaksa-paksa untuk melakukan tes swab. Sementara seluruh rakyat Indonesia membutuhkan tes swab itu semua karena kita butuh sehat, butuh keluar segera dari pandemi ini. Jadi tidak bisa satu orang diuber-uber untuk dijadikan sampel dan bukan untuk disehatkan tetapi untuk di-COVID-kan. Ini menurut saya paling berbahaya. Ya. Yang ketiga, juga tidak bisa ada sekelompok masyarakat menyerukan kesiapsiagaan dengan menggunakan model panggilan azan sebagaimana yang ada. Tetapi kemudian kelompok masyarakat ini juga sekarang ini sudah dipanggil-panggil di seluruh kantor polisi di seluruh Indonesia. Ini artinya kriminalisasi terhadap azan dan kriminalisasi terhadap jihad. Jadi makin nampak negara ini mendasarkan dirinya pada negara hukum yang berarogan. Karena itu kita minta stop. Hentikan semua, hentikan segera arogansi kekuasaan dengan memperalat instrumen hukum, dengan memperalat kekuasaan hukum. Tidak layak sebuah negara mengandalkan hukum untuk mematikan aspirasi masyarakatnya dan justru makin membangun ketimpangan-ketimpangan sosial baik dari segi penegakan hukumnya dan juga dari segi memperkuat struktur ekonomi yang tidak adil. Saya kira inilah tugas kita semua dan insya Allah Habib Rizik kita bisa memimpin pergerakan revolusi akhlak ini dalam rangka memperbaiki agama, bangsa, dan negara kita. Bukan untuk tujuan-tujuan lain. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Ini adalah untuk eksistensi NKRI kita semua. Ini adalah untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua warga negara Indonesia. Bukan hanya untuk golongan kita saja. Kita tidak berpikir sektarian pada golongan kita, tetapi kita memikirkan semua bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Saya kira inilah hakikat kita berbangsa dan bernegara. Tidak layak, sekali lagi saya ingin sampaikan, dengan menggunakan instrumen hukum untuk menjerat dan mengkriminalisasi kelompok tertentu. Saya kira demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini udah waktunya masuk salat zuhur, namun ada closing juga di Zoom gitu loh, biar Zoomnya closing gitu ya. Zoomnya closing. Dan ada seorang yang sering sekali melanjutkan dengan provokator, menobatkan saya dengan beliau yang hadir ini. Dua orang, katanya the most dangerous people in Indonesia. Katanya Haikal Hasan dan katanya lagi Said Didu. Apa benar begitu Pak Said Didu? Tentu orang ini yang mengatakan itulah yang provokator sejati gitu ya. Baik, closing dan betul-betul closing. Bapak Said Didu via Zoom, silakan. Masih bergabung Pak Said Didu? Layar?
Oh, tidak ditampilkan. Lagi metik buah atau lagi masak biasanya, dua hal. Yang paling ramai di Twitter Pak Said Didu. Silakan. Silakan, kita mau menjelang waktu zuhur, Pak Said Didu. Mohon maaf, tadi baru ya. Silakan. Baru selesai sholat. Saya tidak dengar tadi pertanyaannya. Ya. Langsung Pak Said Didu komentar dari revolusi akhlak yang disampaikan Habib Rizik. Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib tadi sangat gamblang, tapi saya sih berharap ada dua hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan negeri ini adalah, satu adalah revolusi akhlak, dalam praktiknya berhentilah para pemimpin berbohong. Itu pertama. Karena sumber kerusakan negeri ini saya pikir karena ketidakjujuran pemimpin. Yang kedua adalah saya berharap bahwa kejujuran para politisi untuk berhenti untuk segera meruntuhkan oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan inilah yang menyebar menjadi virus lebih berbahaya daripada virus corona. Virus ini yang menyebabkan korupsi di mana-mana, ketidakadilan tidak bisa diwujudkan karena oligarki kekuasaan sedang berlangsung. Dan yang terakhir saya pikir adalah yang seperti dikatakan tadi adalah politik harus diperbaiki untuk memotong dinasti kekuasaan berlanjut negeri ini. Jadi saya ulangi, memperbaiki negeri ini dalam segala aspek ada tiga hal menurut saya dalam praktek yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi adalah yang sederhana saja, pemimpin berhentilah berbohong, mari bersatu menggunakan kejujuran untuk meruntuhkan oligarki kekuasaan, untuk memotong semua korupsi dan lain-lain. Yang ketiga adalah mari kita semua bersatu untuk memberikan persaingan sehat kepada seluruh warga negara lewat menghentikan dinasti kekuasaan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Said Didu. Dan akhir dari semua ini adalah ucapan penutup terima kasih dari yang mulia kami hormati, kami sanjung Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Tafadhal Habibana, silahkan untuk penutup closing. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pertemuan hari ini, apa yang disampaikan oleh para habaib, para ulama, para tokoh. Insya Allah itu menjadi penyampaian yang representatif, mewakili daripada aspirasi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mari sama-sama kita membangun, yaitu dialog. Mari sama-sama kita gelorakan revolusi akhlak di 3 level. Sebagaimana tadi juga disinggung oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Level pertama adalah level individu perorangan. Mari kita hijrah dari sifat-sifat yang tidak baik kepada sifat-sifat yang baik. Yang kedua level keluarga. Nah, bagaimana kita bimbing keluarga kita agar berakhlak mulia. Dan level ketiga adalah level negara, level sistem. Nah, kita harus perbaiki semua sistem yang ada ini dengan revolusi akhlak, dengan perubahan yang cepat, perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah, Allah akan memberkahi. Nah, terima kasih kepada Bapak Haikal, terima kasih kepada semua habaib, para ulama, para tokoh, jazakumullahu khairul jaza, dan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah ikut menyaksikan daripada dialog ini. Dan insya Allah dialog semacam ini akan lebih diintensifkan, akan lebih diperbanyak frekuensinya, karena dengan dialog semacam ini kita bisa sharing informasi, kita bisa saling menasehati dengan sabar dan dengan ketakwaan. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran, kesuksesan dan keberkahan daripada berjalannya acara ini. Dan jangan lupa
setiap sholat, jangan lupa setiap pada sholat doa, mohon kepada Allah agar revolusi akhlak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, serta berdoa kepada Allah agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat, Amin ya Allah. negara yang berkah, Amin ya Rabb. menjadi negara baldah thayyibah. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Amin ya Subhanahu wa Maulana taala. ya Karim. Allahumma sallimna Allah wa sallimil muslimin warfa'na wa an jami'il muslimin. Amin ya Allah. Wabah wal bala wal amrad wal Amin. asqa wal faidan wal sailan wal burkan wal zilzal wal fitan. Amin. Ma dhahara minha wa ma batan. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allahumma la faraja illa farajuk wa la lutfa illa lutfuk. Amin. Fafarrij anna fafarrij anna Amin ya fafarrij Allah ya anna Rabbal kull hamd alamin. wa ghammin karbin warfa' anna hadhihi al mihnata wal baliyah fatfaha bi yadika al qawiyyah innaka ala kulli Syai'in syai'in qadir. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fathan mubinan qariba wa imaman adila wa baladan aminan mubaraka wa rizqan wasi'an katsiran thayyiban mubarakan fih birahmatika ya arhamar Amin ya Allah. sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi Amin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil Amin ya izzati Allah, amma Rabbal yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Bakhtiar Nasir dan AKL dengan semua fasilitasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa teman-teman yang belum memberikan sambutan, tolong berikan sambutan dan tanggapan atas apa yang Habibana sampaikan. Ini akan kita tulis dalam sebuah buku dan akan kita bagikan kembali. Terima kasih dari host. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pulang dulu. Foto narasumber, ini mau jadi buku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di bawah komando ulama siap berjuang bersama. Di bawah komando ulama siap berjuang bersama demi tegaknya agama, demi masa depan bangsa, demi tegaknya agama, demi masa depan bangsa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Habib Rizik imam kami dari Sumatera Selatan, agama dan NKRI. Habib Rizik imam kami cinta agama dan NKRI. Jangan musuhin Habib Rizik, ulama juga cucu Nabi. Jangan musuhin Habib Rizik.